Siang ini makan Padang yuk, Yang. Yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan Padang yuk, Yang. Yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Halo foodies Semarang, mana suaranya di sini? Wah, siang hari kita ngabuburit ya. Buat yang lagi puasa hari ini mohon bersabar karena hari ini kita bakal ngomongin soal makanan-makanan nih ya. Dan jelas untuk siang hari ini kita ada di acara webinar di Tabs Culinary Club Becoming a Food Reviewer. Boleh dong kasih tepuk tangan virtual dulu semua yang ada di sini. Wih, kru-kru kita banyak juga nih di sini nih. Sudah mempersiapkan ini spesial untuk Anda yang bergabung siang hari ini, di mana kita juga punya 3 pembicara keren. Tapi sebelumnya acara ini presented by New Dia Tabs, kemudian Daria Varia dan juga Sonora FM Semarang. Dan hari ini kita juga ada di Fat Eleven dari Art Hotel Gajah Mada Semarang. Dengan 100 peserta, kita hari ini bakal mengguncang webinar di siang hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan 3 narasumber kita ya. Yang pertama kita punya Vianda Lakswita Putri, ini Brand Manager New Dia Tabs. Kemudian ada yang sudah hadir di sini, yang ada ngobrol-ngobrol barengan sama saya. Ini ada Jaya Susanto, atau yang di Instagram ini biasanya anak-anak Instagram sering lihat yang makan-makan. Wow, kayaknya pasti tahu sama satu ini. Ada Koko Lemak ya Instagramnya, betul ya. Ini sebagai food reviewer dan juga kuliner Semarang Foodies, dan juga salah satu narasumber kita juga hari ini yang katanya tadi habis kena macet tapi tetap masih semangat ya hari ini ya sepertinya. Ada Rafika Putri atau Instagramnya Putri Moto, fotografi entusias ya, bisa dikenal seperti itu ya, fotografi entusias ya. Oke, dan seperti biasa juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan ketiga narasumber kita ya. Tapi juga silahkan ada yang mau tanya-tanya juga bisa langsung aja, silahkan ajukan pertanyaannya nanti di akhir sesi ya. Jadi kita hari ini punya 3 sesi dengan ketiga narasumber kita. Abis ini kita bakal langsung masuk di narasumber kita yang pertama. Wah, ini dengan Mbak Via yang sudah tersambung lewat Zoom hari ini. Halo Mbak Via, sepertinya sumringah sekali hari ini. Bajunya dong, ditunjukin dong. Aku lagi nggak pakai baju di kirain warnanya sama gitu pakai baju itu ya. Oh, ini kita bakal ngomongin soal kulineran ya. Dan Mbak Via ini sebagai brand manager dari New Dia Tabs. Apa kabar Mbak Via sekali lagi? Baik Mas Bayu. Aduh, sayang banget ya. Mas Bayu, apa kabar? Kita nggak bisa bareng di sini ngobrol berempat, kayaknya seru gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, terpisah jarak. Iya. Tapi nggak mengurangi esensi lah ya, gitu katanya ya. Kan belum boleh kemana-mana nih, kita dilarang mudik kan. Betul. Ini hari ini kita sedikit memang rada-rada berdosa sih. Kita mau pengen mingin-mingini orang ya yang lagi puasa. Iya. Kita ngomongin soal makanan. Pengen pulang. Oke, Mbak Via ini sebelumnya udah pernah ke Semarang nggak sih? Pernah sekali aku pernah ke Semarang. Sekali doang atau beberapa kali? Pernah sekali doang ke Semarang. Terus ini belum pas kemarin udah di Tabs ada di Semarang, jadinya malah nggak bisa ke Semarang. Waduh, sayang banget. Tapi udah pernah nyoba kuliner Semarang, Mbak? Mbak Via? Oke, ini kayaknya koneksinya dari Mbak Via sendiri masih rada-rada sedikit trouble ya mungkin ya. Kita sambil nunggu juga. Tapi kayaknya mau ngobrol sama 2 narasumber saya dulu deh di sini deh, ngomongin soal kuliner Semarang. Apa sih sebenarnya yang paling disuka nih? Dari Koko dulu deh. Nomor 1 nasi goreng babat sih. Wah, nasi goreng babat ya? Terbaik. Itu yang di daerah situ bukan? Apa Berok situ bukan? Di Puri Anjasmoro. Oh, Puri Anjasmoro. Oke, itu bisa buat referensi ya. Kalau Mbak Putri sendiri?
Nasi ayam ya. Wah, saya juga punya langganan tuh nasi ayam tuh di depan sana Majapahit. Saya di Gajah Mada sini, Gajah Mada nasi sini ya? ayam. Boleh sebut nama? Jangan dulu, saya belum dapat kabar apakah boleh menyebut nama atau tidak daripada saya salah. Oke, sekali lagi coba ke Mbak Via, sudah tersambung juga. Oke, mungkin ini ada sedikit rules juga yang pengen saya sampaikan untuk teman-teman semua ya yang ikutan webinar hari ini. Ada beberapa rules. Yang pertama, ini silakan untuk menggunakan headset dan juga input audio eksternal. Kemudian peserta ini wajib ya untuk menonaktifkan atau memute mic-nya. Kemudian untuk peserta ini wajib hadir minimal 15 menit karena kita juga sudah mulai juga tidak apa-apa. Dan nanti kalau misal mau ngajuin pertanyaan ini bisa dengan formatnya, silakan aja langsung komen-komen ya. Nanti formatnya itu adalah nama underscore email underscore domisili dan juga underscore isi pertanyaannya. Jadi silahkan aja diindahkan peraturannya ya. Yang namanya sepak bola aja juga ada peraturannya. Kalau Anda melanggar nanti bisa kena kartu kuning atau kartu merah. Kalau hari ini mungkin bisa itu ya. Ini bisa nggak dapat hadiah ya nanti ya kalau melanggar peraturan ya. Oke, kita balik lagi nih ke wah ini dia Mbak Via sudah bergabung. Mbak Via. Oke, tadi saya nanya nih, saya udah nanya ke Sorry banget keputus. It's okay, nggak apa-apa, kita masih punya waktu yang lama. Oke, tadi saya udah ngobrol sama narasumber saya nih, yang ada di sini ada Koko dan sama Mbak Putri di sini ngomongin soal kuliner Semarang gitu. Mas Koko bilang tadi katanya nasi goreng babat ya tadi ya yang disukai aku ya. Gitu. Kalau dari Mbak Putri tadi katanya nasi ayam. Nah, kalau versinya Mbak Via sendiri Aku apa? versi cemilan dong. Oh, cemilan apa? Iya. Kenjel rel yang keras itu. Itu enak banget gak sih buat buka puasa? Oke, anyway, ngomongin soal ini kan hari ini kan ini temanya juga culinary club gitu ya dari Diatap. Sebenarnya boleh nggak sih Mbak diceritain dikit soal culinary club ini sendiri tuh sebenarnya apa sih? Ya, culinary club ini kan sebenarnya kita udah lama juga ya nggak kulineran secara kan di luar sana selama pandemi itu kita nggak boleh membatasi lah jajan-jajan di luar untuk makan bareng-bareng di luar gitu ya. Nah, tapi supaya memenuhi cravingnya kita nih yang suka banget kulineran, apalagi di sini kan banyak nih yang suka kulineran. Aku udah lihat foto-fotonya kemarin, aduh kayaknya jajannya enak-enak tuh. Nah, supaya misalnya hobinya tersalurkan, makanya kita bikin nih di atas Culinary Club. Jadi ini tuh sebenarnya yang sebuah wadah atau campaign yang dinaungin sama Diatap, dibikin sama Diatap buat yang suka foto-foto makanannya gitu, nanti ada hadiahnya. Nah udah gitu selain gak cuma foto aja, tapi juga harus ngasih keterangan gitu ya di fotonya, ini tuh makanannya seperti apa supaya ngajakin orang-orang lain juga tuh kulineran, jadi nggak takut kulineran pas lagi pandemi kayak gini. Oke, Mbak, kalau misal nih mau ikutan, itu ada cara-caranya nggak sih sebenarnya? Ada syarat tertentunya nggak misalnya? Nah, biasanya kita suka ngadain di beberapa area nih. Nah, salah satunya di Semarang nih ya, gitu kan. Nah, di Semarang ini juga kita udah ngadain kemarin, udah beberapa kali sih di Semarang kita bikin lagi. Itu kali kita bikin di Semarang. Tapi kalau misalnya mau ikutan terus, jadi langsung aja follow IG-nya Diatap, di situ @diatap.id. Nah, di situ tuh biasanya suka ada informasi tentang culinary club. Oke, ini selalu ada terus atau sebenarnya ada sesi-sesi gitu nggak sih, Mbak? Kayak misalnya setiap 3 bulan sekali atau setiap hari orang-orang bisa ikut aja untuk ikutan campaign ini ya? Campaignnya yang saya tanyain ya? Ya, kalau kampanye bisa ikut kapan aja, biasanya tuh setiap bulan. Jadi emang setiap bulan ada culinary club, nah nanti tiap bulan tuh dicari pemenangnya, siapa yang fotonya paling menarik atau makanannya dengan review kan kalau misalnya kita suka di area-area gitu supaya banyak selain dari foto-fotonya, tapi kita juga ngadain narasumbernya, ngehadirin narasumber tadi untuk yang reviewnya atau untuk dari sisi fotografinya gitu. Oke, dan kita hadirkan hari ini ya spesial kolaborasi antara Diatap dan juga Sonora FM Semarang ya. Iya nih kayaknya keren-keren juga kan narsumnya.
Wih, mantap. Diataps, Diataps adalah sahabatku. Oke, kita lanjut lagi nih, Mbak. Kita ngomongin soal Culinary Club ini sendiri. Tadi kan udah disampaikan bahwa ini kan sebenarnya semua orang bisa ikutan segala macam kayak gitu kan. Bahwa ini ada nggak sih kayak kriteria-kriteria tertentu, misalnya harus makanan khusus nih, makanan Indonesia, atau sebenarnya juga makanan-makanan yang lain juga boleh ikutan juga diposting di situ? Boleh dong, makanan apa aja. Apalagi sekarang kan kayak makanan Indonesia yang banyak banget ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sekarang tuh makanan-makanan yang pedas tuh bukan cuman makanan Indonesia aja. Bahkan makanan Korea juga menarik banget gak sih buat foto. Nah, tapi makanan apapun sih. Intinya yang pedas, bersantan. Terus juga pastinya reviewnya enak dong dan menarik. Wah, ini nih mantep nih, saya kayaknya juga mesti ikutan nih, Mbak, soalnya saya pecinta pedas banget. Saya makan gorengan tuh lebih banyak cabenya daripada gorengannya. Makanya menurut saya katanya sering pedes katanya ya. Paling kalau rasan-rasan, wah pedes. Oke, Mbak, ini ngomongin soal kadang-kadang salah satu ketakutannya ya ketika kita kuliner gitu kan. Apalagi ini masih bulan puasa ya. Kan sering tuh kita buka tuh langsung sama makanan-makanan yang pedes, yang bersantan, berlemak segala macem gitu kan, dan endingnya tuh karena perut kita nggak siap, akhirnya tuh malah bawaannya diare, terus perutnya nggak enak segala macam. Ini ada solusi nggak sih, Mbak, terbaik nih buat kita semua gitu? Iya, itu kan makanan pedas yang kayak tadi Mas Bayu bilang ya. Itu tuh kayak nggak bisa ignore lah, nggak bisa dicoba. Kayaknya emang kalau buka harus ada cabai-cabeannya gitu. Oke. Wow, cabai-cabean, wah saya suka itu ya. Buat tetap selalu kulinerannya lancar, nah harus sedia diataps nih. Jadi diatapsnya bisa dibawa kemana aja, bisa ditaruh di tas gitu ya, karena diataps itu sebenarnya adalah obat anti diare. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi kulineran diare itu kan nggak asik banget. Oke, nah tapi kan ngomongin soal ini kan berarti diataps ini kan sebagai penolong kita semua lah ya, ini penolong perut kita. Nah, tapi ada nggak sih, Mbak, kalau menurut Mbak Pia sendiri, ini tips untuk antisipasi biar kita nggak gampang diare gitu atau sakit perut gitu? Ya, jadi kalau misalnya udah makan pedas nih, terus emang supaya nggak diare itu tergantung perutnya juga. Kadang-kadang memang nggak usah makan pedas, kadang-kadang kita minum susu aja atau yang laktos intoleransi itu bisa menyebabkan diare gitu ya. Jadi yang pasti kalau cuma diare aja sih sebenarnya diare itu adalah gejalanya. Yang bahaya kalau misalnya ada infeksius, terjadinya virus di dalam perut gitu ya. Jadi makanannya yang jajannya tuh terlalu kotor. Walaupun kita suka pedas, tapi coba dilihat-lihat lagi tempat kulinerannya gitu ya. Apakah bersih gitu dari sisi, apalagi sekarang masa-masa pandemi ya, harus dicek juga gimana yang masak kesehatan atau protokol kesehatannya seperti apa gitu kan, apakah juga memadai gitu, jangan yang walaupun pengen jajan di luar tapi ngelihat kebersihannya kayaknya masih takut-takut nih gitu kan, masih terlalu banyak tempat-tempat yang terlalu kotor gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kulineran yang aman ya coba cari tempatnya, riset dulu. Terus juga kan banyak nih food reviewer, dicek-cek juga tuh, kayak Koko Lemak tuh kan pasti suka ngasih review. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi gini, Mbak, ini kan kita udah mengantisipasi gitu kan, udah lihat-lihat dulu di kanal-kanal Instagram, terus dari food reviewer segala macam, sampai akhirnya udah nemu tempat gitu. Tapi memang karena kondisi badan kita sendiri mungkin yang lagi nggak oke, akhirnya kan bisa terserang juga ya. Itu kan salah satu penyebabnya juga. Nah, kalau ngomongin karena tadi udah disinggung juga dari produknya Diataps sendiri. Nah, di dalamnya tuh ada apa sih, Mbak, yang bikin kita tuh serasa kalau ada Diataps tuh kita ngerasa aman deh gitu? Oke, nah kenapa sih Diataps itu tadi bisa nolongin ketika diare gitu ya, dan juga aman gitu ya, dan keunggulan Diataps karena Diataps sendiri mengandung activated atapulgite, yaitu yang cara kerjanya adalah menyerap bakteri dan racun penyebab diare. Jadi kalau tadi seperti saya bilang, kalau udah jajan nih kadang-kadang memang ada racun dan bakterinya gitu ya penyebab diare, dan itu tuh nggak boleh didiemin dalam perut, itu emang harus dikeluarin. Jadi ada beberapa obat anti diare di luar sana kayak ya udahlah supaya nggak diare lagi dimampetin aja gitu, tapi ternyata itu tidak boleh. Jadi memang harus diserap dulu racunnya, bakterinya, dan dikeluarkan bersama dengan kotoran itu kita yang paling tuh. Oke, berarti atapulgite ini berperan penting ya, Mbak ya, bisa dibilang gitu ya berarti ya?
Iya, bener banget karena ini yang paling aman buat untuk menyembuhkan diare. Oke. Nah, untuk aturan pakainya sendiri nih Mbak, misalnya kayak kan sering tuh karena kita takut ya, misalnya udah kadung diare terus kan kayak pengen buruannya bawaannya tuh pengen cepet sembuh gitu kan. Nah, untuk aturan konsumsinya sendiri untuk Diatabs ini berapa tablet Mbak sehari? Nah, untuk konsumsinya satu kali minum itu 2. Oke, Jadi 2 jangan ya? takut, kok kebanyakan banget sih minumnya Oke. 2 gitu. Tenang aja, karena emang kalau untuk aktivitas sedikit satu kali minum itu 2 tablet untuk dewasa, tapi untuk anak-anak satu tablet untuk satu kali minum. Dan bisa diminum tiap 2 jam sekali. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya diare kayak bolak-balik. Oh iya betul. Itu bisa diminum per 2 jam sekali. Jadi satu hari bisa sampai 12 tablet minumnya. Oke. Itu aman ya Mbak ya? Bisa dipastikan itu aman ya berarti ya? 12 tablet kita Aman, per memang hari ya? cara minumnya dan rekomendasi dari dokter tuh seperti itu. Karena sebenarnya Diatabs sendiri adalah obat yang direkomendasikan dokter udah puluhan tahun. Jadi sekarang sudah obat bebas, memang bukan obat yang perlu dari resep dokter atau perlu obat bebas terbatas ya yang kita tahu. Tapi dia tuh udah bisa beli di mana aja, bisa dibeli di online ya. Kalau misalnya gitu ataupun di apotek-apotek terdekat dan juga di Alfamart ada. Ada juga ya di Alfamart tadi ya? Iya. Oke, Isis berarti sekarang nggak ada alasan untuk tidak takut kulineran ya Mbak ya? Karena kan kalau katanya nih Karena sesuai di dekat-dekat tempat kulineran pasti selalu ada Diatabs. Wih, mantap. Sesuai dengan itu ya, diare kelar kuliner lancar gitu ya. Iya dong, nggak mau kulinerannya terganggu. Oke, Mbak, ini aman nggak sih? Tapi kan ini kan pertanyaannya kan jadi gini. Oke, tadi 12 tablet dan aman gitu. Nah, sekarang untuk ibu menyusui deh atau ibu hamil itu aman juga nggak kira-kira? Nah, biasanya kan untuk ibu menyusui dan ibu hamil tuh juga obatnya nggak bisa sembarangan. Biasanya harus dari rekomendasi dokter. Tapi kalau misalnya untuk Diatabs sendiri, memang adalah obat yang direkomendasikan dokter biasanya untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi aman banget buat digunain sama ibu hamil dan menyusui karena nggak menyebabkan sembelit juga. Oke, seperti itu Mbak. Ini kan ngomongin soal kita ngomongin kuliner ya, namanya aja Culinary Club gitu kan. Biasanya nih ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan dari Mbak Via yang mungkin ngomongin soal kuliner ini, mungkin ada tips gitu untuk bisa dapetin tempat yang memang sip gitu, nggak udah kayaknya oke terus tiba-tiba zong gitu sampai tempatnya gitu. Iya, yang pasti tadi tuh kita harus punya influencer makanan yang kredibel. Jadi nggak cuman kayak makanannya tuh berasa fotonya appealing, enak, tapi ternyata pas datang kayaknya reviewnya kurang jujur ya gitu. Jadi emang harus direview makanannya secara jujur. Nah, pilih-pilih juga nih kayak tadi kita bisa cek-cek di Instagramnya @diatabs.id. Situ juga banyak tuh rekomendasi-rekomendasi makanan, bahkan dari juga yang direkomendasiin sama kita juga di area-area yang keren lah Diatabs performance-nya gitu kayak Semarang gitu ya. Salah satunya. Oke, seperti itu. Ini udah ada pertanyaan yang masuk atau belum? Oke, tapi sebelum itu juga saya mau nyambung lagi ke Mbak Via nih ngomongin soal apalagi kan gini ya. Kalau aku ngelihat, aku salah satu penggemar yang suka ngelihat di YouTube soal makanan-makanan sebenarnya ya. Walaupun puasa-puasa sering banget juga melihat siang-siang kayak gini. Wah, ini kayaknya kok seru gitu. Ini kayak buka sama ini seru gitu segala macam. Nah, dengan ya benar dengan adanya campaign dari orang-orang yang akhirnya bikin konten soal makanan nih Mbak, terutama soal ngangkat makanan Indonesia sendiri, komentar dari Mbak Via gimana tuh? Itu seru banget lagi, dan memang di masa pandemi ini kita juga tahu ya banyak banget yang terdampak sama pandemi secara ekonomi, termasuk tempat makanannya gitu. Banyak nih justru tempat-tempat makanan baru yang makanan itu sebenarnya enak banget, cuman karena pandemi orang-orang dibatasi untuk keluar rumah, dia jadi nggak bisa survive lagi gitu. Nah, kita tuh harus punya skill lain nih, selain emang hobinya kulineran, tapi juga gimana caranya bisa ngebantu pas lagi masa pandemi kayak gini. Nah, salah satunya kan kita ngadain webinar ini sama ngedua narasumber kita yang keren-keren ini. Nah,
semoga nih bisa membantu juga gitu loh. Jadi bisa platformnya apa aja, bisa YouTube, Instagram ya, bisa juga mungkin ada zaman dulu masih ada food blogger ya yang suka nulis makanan. Betul, nulis ya dulu ya, masih eranya panjang ya. lebar sampai ada harganya juga gitu ya. Itu juga masih senang dibaca gitu. Jadi sebenarnya platformnya apapun salah sih. Oke, kayak gitu. Oke, kalau gitu ini karena sudah ada pertanyaan ya yang sudah masuk juga, ini mungkin langsung bisa kita bacakan pertanyaannya. Oke, bentar. Sama juga nih kalau untuk teman-teman yang ikutan webinar kali ini, Becoming a Food Reviewer, ini bisa langsung aja kalau mau ngajuin pertanyaan dengan cara formatnya nama, _email, _domisili, dan underscore si pertanyaannya. Jadi langsung aja di kolom komentar, silahkan di komen-komen di sana, langsung pengen nanyanya ke siapa gitu ya. Ini nanti kita masih di sesi pertama, nyantai dulu ya. Kita masih punya Ko Jaya di sini dan juga Mbak Putri di sini ya, yang nanti bakal ngebahas soal dari segi fotografi itu gimana sih gitu kan. Katanya kayak tadi juga disinggung juga sama Mbak Via soal foto itu bisa meningkatkan appeal kita terhadap suatu makanan. Wah, biasanya kan gitu. Kita ngeliat-ngeliat di Instagram terus kayak pengen, wah bagus nih, cakep nih, kayaknya dari foto dulu, dari visual dulu, baru habis itu disamperin. Oke, kalau gitu, oke. Boleh dibantu mungkin? Ya, ini ya. Pertanyaannya, oke, dari Irwan Hendarto dari Semarang. Ini apakah ada rencana diadakan nasional untuk para pemenang kulinari club di tiap kota biar jadi tahu makanan khas di tiap kota. Terus idealnya dietap dikonsumsi sebelum makan pedas, apa setelah makan pedas, dan cara kerjanya seperti apa. Oke, mungkin ke Mbak Via lagi, ini aku bakal bacain lagi satu pertanyaannya dulu karena ini sebenarnya satu orang tapi jawabnya tanyaannya 3 nih Mbak. Oke. Mbak Via masih tersambung? Masih Mas. Oke, siap. Ini ya pertanyaannya Mbak ya. Ini dari Irwan Hendarto di Semarang. Apakah ada rencana diadakan nasional untuk para pemenang kulinari club di tiap kota? Jadi katanya biar jadi tahu makanan khas di tiap kotanya. Oke, untuk di tiap kota pasti selalu ada. Jadi nanti kulinari club ada lagi, tapi setelah Lebaran kita bikin lagi nih sama Mas Iwan. Tim aku di Semarang gitu ya. Nanti kita bikin lagi untuk khusus di area Semarang. Tapi kalau untuk nasional sendiri itu yang aku bilang adanya di @diataps.id. Nah, di situ tuh bisa saja makanan-makanan dari asli daerahnya gitu ya. Misalnya dari Mas Irwan nih dari Semarang, bisa cerita nih apa aja sih kulineran Semarang yang Mas Irwan suka, juga foto-fotonya nanti di situ secara nasional barengan sama kota-kota lainnya. Jadi emang reviewnya itu nggak cuma di Semarang aja kalau di Instagramnya diataps.id, tapi emang secara nasional. Oke, berarti selama ini yang nasional masih lewat campaign ya Mbak ya, lewat Instagram dan segala macam itu ya? Iya, masih Mas. Oke, dan masih dari Irwan, ini kan tadi nyambung ya pertanyaannya, idealnya dietaps dikonsumsi sebelum makan pedas apa setelah makan pedas katanya? Idealnya setelah makan pedas dan kalau terjadi gejala diare. Jadi kalau misalnya makan pedas tapi perutnya nggak apa-apa, ya jangan diminum karena ini bentuknya masih obat. Jadi bukan preventif. Dietaps adalah obat anti diare. Jadi bukan seperti vitamin ya yang kalau dulu baru makan pedas gitu. Jadi kalau misalnya terjadi gejala diare baru minum dietap, dan juga jangan lupa minum Oralit karena Oralit itu untuk ngebalikin cairan tubuhnya. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Sama sekali lagi boleh disinggung dong Mbak cara kerjanya sendiri dari dietap, karena ini juga disinggung juga di pertanyaan sama pertanyaan Irwan Hendarto ini sendiri. Sorry, kenapa Mas? Soal cara kerjanya dietap sendiri mungkin bisa disinggung lagi nih Mbak biar ngebangun trust gitu kan. Oh, cara kerjanya yang tadi. Jadi kalau misalnya udah kulineran nih kan kita juga nggak tahu ya bakteri dan racun apa aja sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fungsinya dietap ini itu untuk menyerap bakteri dan racun penyebab diare. Oke, kayak gitu ya Mbak ya. Berarti ini jangan sampai ragu lagi untuk teman-teman yang ikutan webinar Kulinari Club hari ini. Kalau misal udah mulai ada rada-rada perut, rada-rada nggak bersahabat gitu ya Mbak ya. Ini udah pasti dietap jadi solusi kita semua ya. Gitu ya. Benar. Karena dietap diare kelar, kuliner lancar gitu ya kalau dari dietap ya Mbak ya.
Iya dong, Wih. itu tagline baru kita tahun ini. Wih. Jadi emang berhubungan banget sama kuliner, diare kelar, kulinernya lancar. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Mbak Pia ya, udah ngobrol-ngobrol hari ini, sudah jadi salah satu narasumber kita untuk di webinar kali ini. Dan sukses selalu ya Mbak ya. Ini masih stay ya Mbak Pia ya? Ya, Masih stay ya? masih stay aku nanti sampai akhir. Oke, Thank you Mas siap. Bayu. Sama-sama Mbak Pia. Oke, teman-teman semua ya yang udah ikutan untuk acara hari ini, webinar di atas Culinary Club, Becoming a Food Reviewer. Itu tadi ngobrol-ngobrol saya barengan sama Mbak Vianda Lakswita Putri, ini brand manager jadi dari New Diataps. Jadi jangan ragu lagi nih untuk kamu semua ya yang ada ikutan webinar kali ini, kalau misal perut udah mulai kerasa nggak enak, wah ini antisipasinya harus Diataps, karena tadi kayak tadi tagline-nya ya kan, diare kelar kuliner lancar. Wah. Oke, kita lanjut lagi sekarang sama narasumber saya sudah ada di sini ya. Dan ini saya sih tadi udah dari semalam sih sebenarnya saya udah ngeliat-ngeliat Instagramnya. Dan ada banyak pertanyaan yang pengen saya tanyain, ini terutama soal ngomongin soal review-review makanan. Nah ngomongin review makanan sendiri kan sekarang banyak nih, sesuai dengan tema kita hari ini juga, Becoming a Food Reviewer. Ya terus gimana sih caranya, perjalanannya, dan kiat-kiat apa aja yang harus kita lakuin buat jadi Becoming a Food Reviewer yang memang cakep. Wah langsung aja di sini ada Kojaya atau Koko Lemak. Woi apa kabar kok? Makasih Mas Bayu. Apa kabar kok? Baik. Baik ya. Wah ini ngomongin soal kuliner Semarang nih. Tadi kan udah disinggung ya. Salah satu yang jadi big fan-nya dari Kojaya sendiri ini kan tadi nasi goreng babat. Tapi selain nasi goreng babat apa sih yang kayaknya kalau ngidem malam-malam tuh ini paling beres gitu? Wah pasti nasi ayam sih. Nasi ayam juga ya. Wah satu tim ini sepertinya ya. Bikin paguyuban pecinta nasi ayam kita bertiga sepertinya cocok ini. Oke, nasi ayam ya. Itu jadi salah satu yang favorit juga. Nah, ngomongin soal perjalanan nih jadi food reviewer ya ini ya. Ini kan kalau tadi kita sempat ngobrol juga, dulu sempat di Surabaya juga gitu kan, sampai akhirnya pulang lagi ke Semarang. Nah, tapi sebenarnya start untuk jadi food reviewer ini sendiri dari kapan sih sebenarnya? Tahun lalu sih. Tahun lalu berarti? Tahun lalu waktu pandemi. Oke. Waktu awal-awal pandemi itu. Oke. Tapi apa sebenarnya ngebikin dirimu ini akhirnya, wah kayaknya jadi food reviewer seru nih? Apakah karena memang suka makan atau gimana? Suka makan sih. Suka makan ya? Suka makan, terus kenapa nggak didokumentasiin gitu loh. Biasa kan kita pasti makan fancy, kita story kan buat Instagram pribadi kita kan. Betul. Kenapa nggak kita wadahin lagi ke Instagram lainnya gitu. Oke, berarti kan sebenarnya ini bisa dibilang kayak nggak sengaja ya kalau aku bilang ya. Jadi awalnya tadinya nggak berpikiran ke situ karena cuman hobi makan aja nih, terus sampai akhirnya ada pandemi, terus akhirnya memutuskan untuk kayaknya boleh juga nih akhirnya untuk diterjunin gitu. Nah, menariknya gini nih. Aku kan juga ngelihat juga kalau nggak salah di tanggal 4 September atau Oktober 2019 itu ngeposting soal makanan. Tapi memang dari dulu kayak aku ngelihat juga postingannya makanan-makanan. Itu memang trigger dari awal memang suka ke posting makanan kah atau gimana? Kalau Koko Lemak itu kan Instagram yang beda ya daripada Instagram pribadi gitu. Oh gitu. Oh alah, kirain tuh itu memang Instagram pribadinya kecampur. Oh ternyata saya misunderstood ya ini ya kalau katanya orang-orang Jerman Timur ya. Oke, nah mungkin bisa diceritain dong sekali lagi perjalanannya sampai akhirnya kan itu tadi 2019 memutuskan gitu kan, sampai akhirnya diterusin sampai sekarang ini kenapa? Karena jatuh cinta atau karena apa? Boleh diceritain dulu. Ini nanti deh. Hah? Oke, bisa juga personal profile-nya ditunjukin. Nah ini. Oke. Udah aku mulai apa gimana ya? Monggo silahkan kalau mau langsung mulai, let's go. Aku mulai dari awal ya. Oke, next. Halo teman-teman, kenalin namaku Jaya Susanto. Kalau lagi kunyah-kunyah ya jadinya Koko Lemak nih. Yuk, let's start the journey. Next. Mulai aja dulu. Di tahun 2011 itu aku sekolah, itu aku keliling banget, keliling Indonesia dari Surabaya, Semarang, Samarinda. Di 2014 aku kuliah di Universitas Petra, anak-anak teknik sipil, angkat tangan yuk raise hand. Terus 2017 aku kerja di bagian teknik sipil. Di 2018 aku juga kerja di bagian teknik sipil lagi. Tapi di tahun 2020 ada yang hilang nih. Oke, bagian-bagian bu teknik sipilnya udah hilang ya. Yuk, next. Berawal dari mulai aja dulu.
Next. Nih, awal dimulainya Kuku Lemak. Aku emang senang banget foto-foto makanan, dokumentasiin makanan gitu di story awalnya, story Instagram pribadi. Terus aku mulai buatlah Kuku Lemak itu ada tanggalnya 19 Februari 2020. Ini aku waktu masih seminar kerjaanku teknik sipil. Oke, I Itu see. di Jakarta, aku foto ya udah ala kadarnya gitu, nggak ada properti, nggak ada apa-apa. Oke. Oke, next. Terus waktu balik Jakarta itu bener-bener corona mulai booming nih. Kita bener-bener lockdown. Kerjaanku cuman ke kantor, pulang ke rumah, makan pun di rumah. Jadi yang foto pertama itu makan-makan hasil Grab doang. Oke. Jadi nge-Grab ke rumah, udah di foto-foto doang ala kadarnya. Piringnya aja masih sama semua ya, piring rumah. Oke, aku mulai seneng-seneng nih, terus aku beli background foto. Oke. Mulai pakai background foto, belajar-belajar pakai props kecil-kecil lah. Terus akhirnya mulai beli props yang agak banyak. Oke. Biar bervariasi tuh kayak di foto ketiga. Oke, next. Nah, sekarang ini hasil-hasilnya fotonya Kuku Lemak. Wih. Ini ya hasil dari belajar terus gitu ya. Ini kenapa aku bilang mulai aja dulu nih Mas. Oke. Karena kalau kita nggak mulai aja dulu, kita tuh nggak tahu kita ke depan tuh belajar apa. Betul. Jadi harus mulai aja dulu. Betul. Ibaratnya kalau kata orang sini kecemplung sih ya. Bener. Kecemplung sih ya. Gitu. Oke, next. Udah gitu aja perkenalan singkat dari aku. 3 kata dari aku, mulai aja dulu. Oke, nice. Boleh kasih tepuk tangan virtual ya buat Kojaya di sini. Oke, Kojaya ini kita lanjut ngobrol-ngobrol berarti ya ini ya. Oke, satu yang menarik adalah kalau aku ngelihat dari kontenmu ini sendiri itu beda dengan konten-konten food reviewer yang lain. Kayak biasanya kan orang itu kan bawa kameramen gitu kan, terus di shoot segala macam. Tapi dirimu ini memulai dengan pakai kamera biasa kayak ngerekam biasa gitu sambil jalan-jalan dan juga menceritakan. Nah, ide itu keluar gimana tuh? Aku pengen audiensku yang ngeliat juga kayak ngikutin gitu loh. Oke. Ngikutin apa yang tak lihat dari mataku gitu lah. Oke. Gitu. Oke, nah selain itu juga salah satu yang menarik adalah ngomongin soal oke, kita foto dulu ya ini ternyata ya. Oke, kita foto dulu sebentar, kita stop dulu, kita mau foto sama peserta dulu ternyata. Oke, kameranya silahkan untuk peserta bisa dinyalakan, kita bareng-bareng foto dengan narasumber dan saya juga di sini. Wah, sudah pakai baju keren nih hari ini nih, dari dia Taps ya. Wah. Oke. Gimana sudah di-on-kan semua kameranya? Silahkan teman-teman semua ya. Di-on-kan, pasang muka terbaik ya, jangan ngelentruk ya, bentar lagi buka masih ya, masih 3 jam lagi lah, lumayan 3 jam nggak apa-apa ya, dikuat-kuatkan. Oke, boleh dikasih aba-aba? Saya ngasih aba-aba nih berarti nih ya. Oke? Udah ya? Silakan sekali lagi untuk para peserta boleh sambil on cam ya, dihidupkan kameranya. Wow, oke. Teman-teman semua ya yang sudah bergabung, silakan di on cam dulu. Kita mau foto-foto, di-update Instagram biar kayak anak-anak kekinian. Wah. Boleh sekali lagi silahkan untuk teman-teman semua ya. Peserta dari webinar Culinary Club hari ini Becoming a Food Reviewer, silahkan diaktifkan kameranya, kita foto-foto bentar aja. Nanti juga habis itu kalau mau yang langsung nanya-nanya sekali lagi bisa ya, langsung aja ikutin formatnya kayak tadi, langsung tanya, kita bakal langsung jawab juga hari ini. Oke, sekali lagi saya ingatin ya buat teman-teman ini boleh untuk on cam kita foto-foto bareng dulu, bareng sama narasumber, barengan sama saya juga. Oke, udah. Loh, tidak saya kasih aba-aba ternyata ya. Saya pikir saya kasih aba-aba 3, 2, 1 gitu. Waduh. Oke, kecolongan ternyata. Ya sudah, tidak sama apa. Kita balik lagi ngobrol barengan sama Koko di sini. sudah siap-siap loh ini loh ya. Oke, gini kok. Itu tadi kan berarti kan sebenarnya dirimu pengen membawa orang-orang yang nonton itu kan akhirnya bisa merasakan, ikut merasakan. Sesuai
dari cara reviewnya, perjalanannya juga ikut di shoot ya itu ya berarti ya. Oke, ngomongin soal jargon nih, itu kan apa namanya jargonnya tuh yang tadi saya bilang, kok saya lupa ya tiba-tiba ya. Capcus. Bukan, capcus, nah itu dia, capcus itu ketemunya gimana tuh? Nganu sih, spontan sih. Spontan ya? Spontan dan kayak oke aku harus punya kayak satu originalitas gitu loh. Oke. Jadi ya mungkin capcus salah satunya sih. Oke, I see. Nah, itu kalau ngomongin anak-anak sekarang ya gue ya, ini kan cita-citanya kan unik-unik gitu. Kalau anak-anak dulu ditanya itu bentar, buat yang lain, buat para peserta bisa di-mute dulu mic-nya ya. Kita masih ngobrol-ngobrol di sini, silahkan disimak. Ini banyak ilmu loh ini loh, apalagi untuk ada yang pengen banget jadi food reviewer katanya. Nah, ngomongin soal anak-anak sekarang kan cita-citanya lucu-lucu ya sekarang ya. Kalau zaman-zaman dulu awal-awal 2000 atau anak-anak 90-an biasanya tuh pegawai bank, terus yang konvensional lah. Tapi anak-anak sekarang tuh cita-cita ada yang jadi YouTuber, ya, terus selebgram segala macam gitu. Nah, ini kan spektrum yang bisa kita hindari lah gitu ya. Nah, ini ngomongin soal sebagai seorang food reviewer gitu. Pasti banyak nih anak-anak luar sana yang pengen banget jadi food reviewer. Itu kita harus ngapain sih sebenarnya? Harus ngapain gimana nih Dalam artian dalam review nih. Dalam review yang pertama pasti harus jujur sih. Harus jujur ya. Jujur. Jujur tuh kunci paling penting sih kalau nge-review makanan. Entah kalau orang itu nyobain makanan yang kita bilang enak dan mereka bilang nggak enak itu lidah masing-masing. Oke. Selera orang pasti punya masing-masing. Tapi kalau kita udah nyampeinnya secara jujur, pasti lebih kena sih. Gitu. Oke. Jujur Nah, kunci penting. Jujur itu yang paling penting ya. Ini dicatat juga nih buat teman-teman semua ikutan webinar gitu ya. Satu, jujur. Nah, yang kedua ini kita ngomongin, apalagi tadi sempat disinggung. Karena kejujuran ini kan kadang-kadang kalau misal kita main gitu kan, ada misalnya kan abis posting terus banyak yang komen tuh ngomongin soal coba dong di sini segala macam gitu. Akhirnya punya ekspektasi dong ketika nyampe ternyata kurang oke nih gitu. Nah, itu cara menyampaikannya gimana untuk sesuatu hal yang ternyata tidak terlalu oke gitu. Ada caranya nggak sih itu? Kalau aku lebih baik nggak ngepost sih. Oh, lebih baik nggak ngepost ya, Lebih baik menghindari nggak ya. ngepost sih. Iya. Oke. Kalau misalnya endorse pun, aku kembalikan sih. Maksudnya kembalikan uang endorse dan kembalikan harga produk makanannya. Oke. Gitu. I see. Itu berarti sebenarnya bentuk tanggung jawab juga ya? kalau bisa bilang? Iya. Daripada audiens kejebak sih ya, lebih baik kayak gitu sih. Gitu. Oke, nah ngomongin soal konten juga di Instagram gitu kan, ada equipment khusus nggak sih yang harus sebenarnya dipunya gitu? Equipment khusus? Nggak ada sih ya, Nggak ada ya? cuman handphone sama kamera. Udah itu yang paling penting ya? Kalau misalnya budgetnya belum untuk beli kamera nggak muat, ya udah pakai handphone dulu aja. Yang penting mulai aja dulu. Ya betul sekali ya, penting mulai aja dulu ya. Gitu ya. Oke, ngomongin soal caption juga gitu kan. Ini kan juga jadi satu kesatuan ya. Maksudnya dari postingan, caption ini kan juga mempengaruhi. Nah, gimana sih cara dirimu untuk bikin sebuah caption yang relate juga sama fotonya, yang pasti juga bisa ngasih info juga untuk ke orang-orang yang lihat dari postingan dirimu? Kalau aku waktu habis makan sih aku langsung buat captionnya sih. Oke. Meskipun aku nggak ngepost langsung ya, tapi aku udah buat captionnya. Jadi keinget lah rasa makanan dan lain-lainnya. Lebih spesifik kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin soal platform, sebenarnya dirimu ini platformnya di apa aja sih? Di Instagram? Instagram aja sih. Instagram aja. Instagram Oke. aja. Kenapa memutuskan untuk fokus di Instagram aja sebenarnya? Karena aku suka foto. Oke. Gitu. Oke, sesimpel itu ya sebenarnya, karena suka foto aja gitu ya. Iya, kalau video-video mungkin masuk YouTube ya. Tapi kalau untuk sekarang paling nyaman Instagram sih. Oke. Dan itu akhirnya jadi alasan untuk dirimu memutuskan bermain di Instagram ya. Bener. Gitu. Nah, tapi so far nih, setelah perjalanan 1 tahun gitu kan, ini akhirnya dengan kebentuk Koko Lemak ini sendiri gitu kan, dengan udah 15.000 ya kalau nggak salah ya followersnya ya. Itu sendiri gimana sih cara dirimu untuk memaintain itu? Apakah ada jadwal-jadwal tertentu untuk ngepost dan segala macam gitu? Konsisten sih ya. Konsisten ya? Konsisten. Kalau aku emang sehari 2 kali ngepost sih. Jadi waktu jam makan siang sama makan malam. Makan malam, oke. Untuk postingan feed di tengah-tengah itu, gitu sih. Oke, nah ngomongin soal makanan, ini kan berarti kan kayak tadi dirimu posting kan siang sama malam kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak konten yang harus dipikirin, oh makanannya kalau siang harus seperti ini, malam harus seperti ini gitu-gitu? Sebagai seorang food reviewer ya, nggak ada? Nggak ada. Jadi makan siang, makan malam ngepostnya itu tergantung anunya juga sih, kondisinya kita sih. Kita pas makannya siang atau makan malam, gitu. Jadi
jadwalin di siang atau malamnya itu kayak gitu. Oke, nah ngomongin soal penjadwalannya sendiri, tadi kan udah tuh, oke, postingnya siang sama malam gitu. Nah untuk pemilihan makanan nih, itu sesuai mood atau ada dari info dari teman-teman dan segala macam atau gimana? Ya biasa info dari teman-teman sih. Info dari teman-teman ya? Kadang banyak audiens yang kok cobain sini gitu. Jadi kalau habis aku lihat oke, tak jabanin gitu sih. Ah, oke. Ada interaksi ya, yang itu penting ya. Interaksi untungnya penting gitu. sih antara kita sama audiens gitu. Oke, dan kita mau nyambung ke pertanyaan dulu nih, Koh ya. Ini ada yang sudah masuk. Lanjut lagi. Ini berapa pertanyaan kita mau ambil? 3 ya? 3 langsung ya? Oke. Waduh, Dari challenge ini deg-degan ya. Oke, dari Edi Prayitno. Siang Koko Lemak, adakah makanan yang paling berkesan waktu diposting dan apa sih misi Koh Jaya dengan posting foto-foto makanan tersebut? Terima kasih. Misi. Misi dulu deh, nggak apa-apa. Ada nggak sih misi Koh Jaya dengan posting foto-foto tersebut? Misiku kalau ada orang dari luar Semarang atau orang Semarang lagi pingin makan nih, carinya di Koko Lemak. Itu dong pasti dong. Betul sekali. Itu harus, itu kewajiban. Oke. Gitu. Oke, dan tadi pertanyaan sebelumnya juga, apakah ada makanan yang paling berkesan waktu diposting selama ini? Paling berkesan, nasi goreng babat. Nasi goreng babat lagi ya? Lagi. Yang di mana tuh? Sumarsono. Boleh ngomong ya? Gak apa-apa ya, udah kadung. Gak apa-apa ya, udah kadung gak apa-apa ya. Ini kan juga referensi untuk yang webinar apalagi ini hari Jumat ya, besok malam Minggu kan. Kalau misal mau sama yangnya sama keluarganya mau cari makanan yang cocok kan bisa situ tadi ya. Sudah dapat rekomendasi langsung dari ahli ya. Oke, lanjut lagi dari Stephen Edward. Ini siang Koh Jaya, butuh berapa lama kalau dari awal hobi foto makanan gitu sampai bisa jadi income dan bagaimana caranya mendapatkan income pertama dari hobi tersebut? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Bagus ya ini ya. Iya, karena aku juga gak nyadar kan gara-gara aku cuman dokumentasiin makanan yang GrabFood aja gitu. Ternyata bisa jadi income gitu. Itu butuh waktu 1 tahun. Itu kenapa aku bilang mulai aja dulu. Kita nggak tahu sih kapasitas diri kita buat masterin sesuatu nih mas. Oke. Ada orang yang bisa ngehandle kayak gini 1-2 bulan sudah jago. Ada juga yang butuh tahunan kan. Itulah mulai aja dulu sih. Nah, tapi waktu itu masing-masing ya. Waktu masing-masing ya. Tapi menarik. Ada di titik mana sampai akhirnya dirimu ini memutuskan kayak, oh ini kayaknya bisa deh diseriusin. Pada saat ngapain waktu itu? Pada saat aku pas dapat momentum sih. Oke. Waktu lockdown itu banyak banget kan orang-orang jualan makanan. Oke. Nah itu aku masih free endorse. Oke. Jadi makanan masih dikirim ke rumah gitu. Ya oke lah, kita pulang kantor udah ada makanan. Wah itu penyelamat sekali. Nggak itu. bayar kan. Betul sekali, itu penyelamat Iya, juga. Itu momentum banget sih. Jadi kayak orang-orang pas lagi masa-masa kayak gitu ngelihat aku, oh ada makanan ini yang bisa ngirim rumah enak gitu-gitu. Oke, berarti sebenarnya sesimpel itu ya pada saat Simpel itu itu ya. ternyata. Oke. Dan ini lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya dari MG Yulia Stuti. Mau tanya, kok gimana sih biar foto makanan bagus dengan proporsi yang sederhana? Foto makanan bagus. Nah ini nanti Mbak Putri juga bisa sedikit nambahin nih sebelum nanti kita diperdetail di sesinya Mbak Putri ya. Oke, boleh. Boleh ya? Ya Mbak Putri aja kali ya. Koko dulu dong kan. Koko dulu dong. Aku dulu. Ini maksudnya dari apa yang sudah Koko lakukan nih selama ini gitu kan, selama dari 2020 kemarin sampai sekarang gitu. Foto makanan bagus itu juga tergantung masing-masing orang. Ada orang lihat foto proper itu enak mbak, ya kan mbak. Ada juga yang lihat cuman foto dari atas gitu udah, wah enak. Jadi selera foto tuh masing-masing orang sih mas, menurutku mas. Oke. Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang dari agak-agak jauh gitu kelihatan semuanya gitu. Tapi di slide selanjutnya aku ada foto zoomnya juga. Gitu. Oke. Oh pantesan kalau misal lihat dari Instagram Koko Lemak sendiri tuh pasti nggak pernah ada satu post ya, pasti ada beberapa slide ya di Iya, situ ya. ada videonya juga Ada kok. di videonya juga. slide-slide Oh oke selanjutnya seperti itu. gitu. Kalau dari Mbak Putri? Kalau dari saya yang pasti kan pertama tuh objek makanannya itu sendiri ya. Oke. Yang terus selanjutnya adalah yang terpenting adalah ini yang tidak boleh dilupakan dalam foto apapun. Cahaya. Oke, cahaya. Jadi kita mau fotonya atur cahayanya, maksudnya kamu mau pakai pas natural light, berarti kita harus sesuaiin waktunya, pagi atau sore gitu kan. Nah misalnya dapat kiriman makanannya malam, berarti kita dibantu dengan
lighting tambahan Oke. gitu. Karena cahaya itu disebut kayak zero sih dalam sebuah foto gitu. Karena kalau nggak ada cahaya ya kita mau foto apa gitu. Oke. Karena basic dari foto sendiri adalah seni melukis cahaya. Wah, Gitu. seni melukis cahaya ya perlu digarisbawain. Habis Iya, ini jadi- sebagai oke Mbak tambahin dulu Iya, tadi. jadi ya apapun fotonya mau foto makanan, kita foto orang gitu-gitu, pemandangan ya itu seni melukis cahaya gitu. Jadi kalau nggak ada cahaya ya nggak ada foto. Oke, gitu. betul. Masa foto hitam doang. Nah, terus kalau untuk specifically makanan, Iya. yang dia siapin yang pertama adalah properti sih. Oke, properti. Properti pendukung. Jadi kita mau foto temanya misalnya piringnya kayu gitu. Oh, mau pakai piring kayu atau piring-piring apa namanya sih yang beling itu apa namanya? Ya gitu. Oke. Atau mau lebih ke daun gitu-gitu. Ah, Maksudnya oke. kita sesuaiin temanya dengan propertinya gitu. Jadi nanti jadi keseluruhan itu jadi nyambung gitu. Jangan kayak backgroundnya kayu tapi nanti kita piringnya yang nggak nyambung gitu-gitu gitu. Oke, Jadi berarti mix and match ya Mbak ya betul, sebenarnya ya. betul sama warna ya. Warna misalnya kayak backgroundnya gelap berarti piringnya terang gitu. Jangan piringnya gelap, backgroundnya gelap gitu. Oke. Terus makanannya apa namanya pisang goreng. Jadi kan coklat itu. Nggak kelihatan Nah, ya. gitu. Jadi kayak ada tetap itu sih, ada Oke. properti. Oke, nah nanti lebih lengkapnya seperti apa nanti di sesinya Siap, Mbak Putri ya siap, kayak siap. gitu. Oke, lagi ke Koko sendiri nih, nyambung ada satu pertanyaan dari Avilio Davi. Ini menarik banget nih untuk dibahas. Jadi mau tanya, saya penasaran sama reviewer makanan kayak Koko. Ada nggak di fase di mana Koko bosan untuk review makanan? Nah itu sesuatu hal yang udah karena jadi yang awalnya hobi karena udah jadi rutinitas pasti biasanya kan ada dong rasa kayak bosan segala macam gitu. Kalau bosen mungkin pernah muncul ya. Oke. Cuman itu kayak lebih ke why-nya kita harus kuat sih mas. Jadi kalau why-nya kita kuat, kita pasti Oke. balik lagi ke tujuan awal. Oke. Dan karena emang kita toh pasti makan. Ya betul. Jadi ya udah, nggak mungkin. Ya iya juga sih ya. Mau bosan tapi tetap ujung-ujungnya tetap makan juga. Itu sebagai manusia lah ya butuh Ya, cuman kebutuhan. kadang bosannya mungkin kita sebagai food reviewer udah nggak ngerasain makanan panas. Oh. Karena oke. makanan datang kita udah sibuk ngonten, sibuk ngefoto apa-apa. Oke. Waktu kita nyobain itu mungkin agak kurang panas ya. Oke. Maksudnya nggak se-fresh kalau kita makan tanpa ngonten apa-apa. Tapi itu jadi problem nggak sih kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, menurutku enggak. Mhm, Karena aku oke-oke aja sama makanan yang enggak terlalu hangat gitu, oke ya kemasian. Oke, I see. Nah, ini menarik. Ngomongin soal review makanan kan berarti sudah banyak segala macam makanan yang sudah dicicipi gitu. Pernah nggak sih karena ini kebetulan bajunya juga diare, pernah nggak Ya, sih ada problem ribet dengan ya, tapi- ada nggak sih problem dengan mulut gitu? Kok mulut perut gitu? Heeh. Enggak sih. Enggak ya, Sampai selama sampai- ini enggak sih. Oke, nah tapi sedia diatap nggak sih di rumah? Sedia dong. Sedia ya itu ya. pasti Sebagai dong. itu ya apa namanya antisipasi lah ya. Bener. Gitu Apalagi ya. kalau dapat makanan-makanan pedes ya kan. Wah, Oke. Penolong sih. Penolong banget ya diatap sahabat kita semua soalnya ya. Jangan ragu pokoknya kalau pakai diatap. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Pia juga. Oke kalau gitu Koko thank you so much ya. Udah ngobrol-ngobrol hari ini. Ini udah ngebahas soal bagaimana jadi food reviewer gitu. Mungkin terakhir banget ini sebelum kita nanti masuk ke sesinya Mbak Putri. Ini ngomongin boleh dong kasih 3 kata yang menggambarkan profesi sebagai food reviewer yang bisa mancing teman-teman semua untuk wah oke deh aku mau jadi food reviewer. 3 kata aja. 3 kata dari aku ya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, siap. Mulai aja dulu. Jangan lupa untuk Anda semua kalau misalnya pengen jadi food reviewer, silahkan mulai aja dulu. Nah, abis ini pas banget nih. Kalau tadi kan udah dibahas dari segi harus jujur ya dalam kita sebagai food reviewer. Dan tadi udah disinggung juga sama Koko di sini bahwa foto dan juga video ataupun visualisasi dari makanan itu penting banget gitu. Nah, bagaimana kita bikin foto yang menarik ataupun video lah ya yang menarik gitu dengan background makanan kayak tadi udah disinggung juga sama Mbak Putri ini soal mix and match, terus juga pemilihan karakter dari bentuknya sendiri, warnanya sendiri, ini juga harus diperhatikan. Kalau gitu kita masuk ke yang punya Instagram @putrimoto hari ini. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong. Mantap banget. Thank you, Oke. Mas Bayu.
Ini mau langsung ngebawain materi karena udah nyiapin materi juga ya? Iya, tapi nggak apa-apa kalau Apa? terserah Mas Bayu. Oke, kita ngobrol-ngobrol Dikit aja. ngobrol-ngobrol dulu dikit aja deh gitu. Boleh. Karena tadi udah disinggung soal itu ya kan kalau dari Mbak Putri sendiri kalau ngeliat kan ini jualan baju iya, Oh iya. foto juga Bebas iya, ya kan? Jualan makanan juga iya Iya, kayaknya iya, kan. iya. Ya, terus jualan madu juga iya. Nah, Oh, iya, iya. ini sampai akhirnya bisa tapi dari semua itu ada satu core gitu di mana kita ngomongin sebuah foto gitu. Nah, tapi untuk awalnya sendiri untuk concern di foto kenapa, Mbak? Karena jatuh cinta atau gara-gara Jadi jujur aku tidak mungkin bisa jualan semua itu tanpa basic aku fotografer sih. apa? Oke. Jadi aku mulai dikenal atau maksudnya kayak apa ya, banyak pergaulan, open kemana-mana, channelnya banyak, itu memang diawali dari foto dulu gitu. Kalau awalnya foto itu hobi dulu, sama kayak Kojaya karena suka foto. Oke, Karena suka foto sendiri, terus kebetulan apa namanya partnerku kan juga fotografer. Oke. Jadi awalnya ikut dia nemenin gitu, nemenin jadi asisten dulu nih Oke. gitu, lebih ke styling Oke. gitu, maksudnya pengarah fotonya gitu. Selama-lama keduanya adalah keadaan. Kalau Kojaya ini karena pandemi, karena waktu itu aku juga baru resign dari kantor, terus mau ngapain ya, pengen kerja yang enggak Senin sampai Jumat, libur Sabtu Minggu doang gitu. Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk mencoba di dunia fotografi gitu. Awalnya dipotret dulu, dipotret, terus gabung ke satu komunitas yang mana komunitas itu adalah memang tidak boleh memfoto objeknya orang. Oke. Justru lebih sering ke makanan. Nah, dari situ gabung di komunitas tersebut, dapat advice, apa namanya, sering ikutan kelas workshop juga gitu-gitu dengan pembicara yang food photographer yang senior di atasku gitu-gitu. Terus dari situ jadi belajar motret makanan. Oke. Nah, terus yang keduanya suka hunting coffee shop. Oh, Nah, oke. kafe baru atau coffee shop di Semarang kan waktu itu sampai sekarang kan banyak tuh, masih banyak, masih benar-benar. banyak bermunculan baru-baru. Nah, kita kalau ke sana terus namanya nggak ngapa-ngapain, kayaknya rugi. Maksudnya, oh aku cuman ke Fat Elephant doang nih gitu. Ya udah cuman sekedar cerita gitu. Tapi harus aku abadiin apa sih yang menarik di Fat Elephant gitu. Oh, oke. Makanannya, kopinya, atau ambience tempatnya gitu-gitu. Jadi aku awalnya dari situ karena sering pergi-pergi ke satu tempat ke tempat lain. Dan suka, maksudnya memang kadang juga coffee shop jadi workspaceku Oke. buat ngedit foto. Nah, akhirnya aku mengabadikan foto Oke. makanan Oke, gitu. berarti sebenarnya Dan dari perjalanan yang Panjang. panjang ya. Betul. Oke, gitu ya. Oke, nah ini menarik juga karena ini tadi juga ada disinggung gitu kan bahwa ternyata fotografi ini kan bisa dibilang sebuah perjalanan yang akhirnya ditemukan dan akhirnya diseriusin sampai Betul, sekarang. betul, Nah, betul. tadi juga udah ikutan workshop dan segala macam. Ini sekarang nih saatnya nih, mungkin silahkan Mbak Putri bisa sharing Oh, oke. yang ini buat semuanya ya, buat yang ikutan hari ini, workshop hari ini, bahwa ini dia cara-caranya basic food photography. Silahkan Oke. Mbak Putri. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini aku mau sharing tentang food photography. Nah, fotografi sendiri kan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Dulu mungkin foto tuh potret, apa namanya, pemandangan gitu. Sampai beberapa tahun terakhir muncullah fenomena baru yaitu food photography dengan seiring perkembangan, apalagi di dunia Instagram ya. Di dunia Instagram itu kan kalau satu foto bagus pasti temennya juga pengen foto bagus juga. Ya, Nah, betul. kayak nular. Nah, makanya terus muncul tuh food photography gitu. Dan juga menjadi salah satu ranah profesi baru nih. Nah, kayak Kojaya ini gitu kan, ada food review. Terus ada temenku juga banyak yang food styling. Nah, jadi dia memang berkolaborasi dengan fotografer. Terus habis itu dia yang khusus menata makanannya, Oke. nah, tapi tetap ada fotografernya gitu. Oh, oke. Boleh next. Nah, untuk fotografi adalah teknik memotret makanan yang bertujuan untuk menonjolkan dari interest makanan tersebut nih. Jadi kayak misalnya kita motret apa namanya, bandeng presto gitu.
ya kita jangan lupa sama bandengnya gitu. Jadi kita juga harus bikin kayak point of interestnya gitu. Jadi antara bandengnya sama propertinya tetap kayak bandeng ini nih adalah hero yang mau kita foto gitu. Jadi suksesnya dari sebuah foto makanan juga adalah gimana caranya orang tuh ngeliat foto kita itu bikin orang tuh pengen. Bikin orang tuh pengen makan makanan tersebut gitu. Bikin orang aduh kok lapar nih gitu. Apalagi kayak Kojaya pasti kan bertujuan follower itu pengen makan si makanan yang Koko review juga gitu. Terus foto yang bagus itu pasti apa ya? Pasti orang tuh kayak pengen makan, terus jadi pengen ikutan moto juga kayak ini juga nular sih sekarang ini kan nular banyak banget food fotografi itu banyak banget gitu. Bahkan beberapa fotografer juga sampai pindah genre ke food photographer gitu karena ada itu ya migrasi besar-besaran iya gitu. Apalagi ya itu sejak pandemi gitu kan ya. Tiba-tiba jualan makanan semua gitu-gitu kan. Jadi banyak juga food photographer. Boleh next? Usah dibaca keseluruhan, saya ambil poin-poinnya aja. Oke, nggak apa-apa. Itu oke. Oke, ke tips food fotografi. Yang pertama, nah ini kenali produk sama makanannya. Jadi kalau kita mau moto pancake dengan ada es krim di atasnya, nah pasti itu adalah waktunya tidak lama, sebentar, karena es krim sifatnya gampang mencair. Nah, jadi sebelum moto pancake di dengan ada es krimnya, kita harus nyiapin dulu tuh propertinya, mendingan sama kita nyusun. Oh ini mau bikin tema apa nih? Si pancake es krim ini nih mau diapain nih? Biar es krimnya tuh nggak cepat meleleh gitu. Atau misalnya kita mau moto ini gulai panas dengan ada asapnya, berarti kan cepet-cepet difoto banget tuh pas ada asapnya gitu, jangan pas dingin udah difoto gitu. Ini berarti makanya kita harus mengenali produk dari makanan yang akan kita foto gitu. Terus berani bermain angle, jadi motret makanan ada beberapa angle-nya ini. Kalau misalnya kayak kita kan foto angle-nya saya lebih suka miring kiri, saya lebih suka miring kanan. Nah, sebenarnya makanan juga ada kayak gitunya. Misalnya dia memang makanan-makanan yang ada isinya. Contohnya adalah burger. Burger kan tidak mungkin difoto dari atas kelihatan rotinya doang kan. Tujuannya kan pasti isi dari burgernya. Berarti dia lebih bagus diambil foto dari depan atau eye level. Jadi eye level itu berarti seluruh sama cahaya mata kita gitu. Jadi fotonya dari samping, dari depan biar kelihatan tuh ada patty dagingnya, ada sayurnya gitu. Itu tujuannya bermain angle. Lanjut. Nah, terus komposisi. Jadi komposisi ini adalah peletakan susunan sebuah objek dalam sebuah foto. Jadi misalnya ada makanannya, ada minumannya, ada propertinya, kita pasti kan pikirin tuh mau ditaruh di sebelah mana. Nah, itu yang namanya komposisi. Biasanya kita pakai rule of third. Jadi dalam sebuah kamera nanti ada garisnya, dimunculin tuh di layarnya. Handphone juga ada, di kamera digital juga ada. Nah, itu menjadi kayak acuan. Kita mau menaruh objek di mana. Oke, nextnya. Nah, ini aku ada contoh gambarnya. Nah, ini rule of third. Jadi itu digaris. Jadi misalnya si buah ini itu kan garis boleh horizontal, boleh vertikal gitu ya. Kalau yang di sebelah sana itu adalah negative space. Jadi di mana terlalu banyak area kosong daripada area isinya. Sebenarnya ini sebenarnya dulu sih dihindarin gitu. Karena terlalu banyak area kosong. Nah, cuman mulai kesini ini dipakai. Jadi tren malah. Tujuannya, tapi ada tujuannya. Yang kosong itu buat nulis kata-kata. Maksudnya ini untuk penerapan di Instagram ya. Maksudnya ini memang lebih sering tuh dibikin kata-kata tulisan, caption yang menarik atau apa yang ditulis dalam satu kesatuan dengan fotonya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kata-katanya, ini biasanya dihindarin sih. Negative space namanya. Oke, next boleh. Ini teknik memotret makanan. Jadi ada flat lay yang tadi foto tampak samping yang contohnya burger. Terus ada hand in frame. Kalau flat lay itu sendiri adalah 90 derajat dari atas, Mas Bayu. Itu misalnya contohnya kita mau moto pizza.
pizza pedes gitu ya. Nanti kalau kenapa makan pizzanya minum di atap. Oh, Oke. betul sekali. Wah, betul. Pizza pedes gitu kan, dari atas kan pizza nggak mungkin dari samping nih Betul, fotonya terlalu betul. tipis. Gepeng ya kan? nanti ya katanya kurang oke gitu ya. Betul. Nah si pizza ini lebih cocok di foto dari atas 90 derajat gitu. Terus kalau hand in frame, nah ini tuh yang lagi ngehits nih Mas di era-era sekarang. Jadi apa ya, yang atas flat sama tampak samping ini tuh kayak foto yang ya klasik lah ya, maksudnya ini adalah pengembangannya lagi adalah dari hand in frame ini yang bertujuan tuh sifatnya lebih personal, lebih artistik gitu. Jadi ala-ala ada sentuhan makanan dan tangannya masuk ke dalam frame-nya. Nanti aku ada contohnya sih. Iya. Oke, next. Oke. Nah, contohnya. Oke. Jadi kayak ada kesan, ada tangannya yang lagi pegang garpu sama sendok atau pisau gitu-gitu sih. Itu foto dari atas. Yang sebelah sana itu lebih ke aku cerita, maksudnya itu adalah beberapa properti yang bisa juga disertakan dalam foto-foto yang bersifat si hand in frame itu sendiri. Jadi nggak selalu propertinya tentang si makanannya, tapi lebih ke fashionnya gitu. Jadi food photography juga bisa jadi food photography fashion gitu. Maksudnya dicampur fashion ya? Iya, karena food photography juga ada food photography street, di mana dia motretnya nggak mesti dari alas foto, tapi dari jalan. Maksudnya yang pas jalan-jalan gitu loh Mas, kuliner, tema-tema kuliner gitu-gitu kan, langsung di street fotografi, food fotografi itu gitu. Emang sekarang ranahnya makin luas sih, makin kesini makin luas gitu. Oke, boleh next. Nah ini masih yang tadi, ini ya gitu sih kalau makanan, ini yang tadi hand in frame. Oke, boleh next lagi, aku kasih beberapa contoh. Coffee, nah gitu, lanjut. Oke, itu tadi berarti yang bisa dibilang itu yang 90 derajat itu tadi Mbak? Nah kalau yang dari atas itu, kalau yang ini lebih ke yang A level, yang 45 derajat dari depan. Tujuannya adalah biar yang atasnya tetap kelihatan, si latte artnya sama gelas sama branding nama tempatnya. Gitu sih kan, jadi kayak aku kalau ke Jaya tuh slogannya mulai aja dulu. Kalau aku punya slogan bercerita rasa, bercerita rasa. Aku lebih suka gitu. Jadi kayak pokoknya aku tuh pengen semua fotoku tuh ada ceritanya, ada rasa yang disampaikan gitu loh. Walaupun tuh foto makanan, foto orang, apapun itu, karena aku percaya sih kayak apa yang dilakukan dari hati itu akan sampai ke hati. Gitu sih. Wah, deep sekali, mantap. Jadi bercerita rasa, melukis cahaya itu sloganku. Karena melukis cahayanya itu kan foto itu kan seni melukis cahaya yang tadi aku bilang. Terus aku lebih pengen juga bercerita rasa gitu. Oke, next. Ya, ini tuh yang contoh-contoh depan. Nah, yang tadi depan-depan tadi yang agak-agak warm, agak gelap itu lebih contoh ke kalau lagi hunting-hunting di coffee shop nih. Nah, tapi untuk yang next, untuk yang terang-terang begini, nah, yang sebelumnya dulu, ini aku biasanya pakai untuk foto menu di sebuah tempat makan. Jadi memang foto juga kita juga melihat kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk makanan, untuk menu pasti gimana ya? Foto terang itu pasti bisa diterima oleh semua orang. Orang lebih suka, banyak yang suka. Tapi karena sekarang fotografi berkembang, karena memang juga ada beberapa fotografer yang bermain maksudnya di foto-foto yang cenderung warm, gelap, deep gitu-gitu loh. Kesannya lebih kayak apa sih rasanya tuh kan suasananya beda ya, intimate gitu-gitu. Memang sekarang ada yang bermain ke arah situ. Tapi itu untuk feed Instagram masih bisa diterima dengan tema sekarang kan kayak tempat-tempat restoran, coffee shop gitu kan feednya kan pasti rapi-rapi ya. Misalnya kayak dia temanya gelap kan gelap semua, coklat semua gitu. Terus tapi untuk menu menurutku dan banyak orang bilang juga lebih bagus yang terang-terang. Gitu. Sama ini sih apa namanya?
porsi jadi makanan itu jangan bohong gitu. Ah. Jadi dengan dia harga segitu ya memang porsinya tuh segitu gitu. Jangan sampai nanti pas ada apa namanya kita datang di menu kok banyak ya, Banyak. kok datangnya dikit gitu. Kecewa dong habis itu dong Anda. Kan pasti ada kan yang kayak gitu Iya. kan kok ya. Terus sama ini sih paling properti yang digunakan juga harus sesuai dari ingredients makanan tersebut. Oke. Misalnya kayak ini tengkleng sama tongseng, apa sih bawang kan pasti ada di setiap Oke, makanan makanan Indonesia ya. ya, Indonesia. Terus daun jeruk, terus apa namanya ada apa sih itu Selada. selada gitu-gitu cabe gitu. Jadi jangan sampai properti yang digunakan tuh nggak nyambung sama makanannya Oke. gitu. Misalnya makannya ini tapi propertinya daun apa namanya bunga kamboja gitu-gitu kan. Itu kan Pahit dong. itu kan nggak masuk Nggak nyambung, banget ya. bener. Gitu sih. Jadi harus disesuaikan sama si ingredient dari makanan Ingredients-nya ya. tersebut. Oke, next. Nah, ini sate ya sama. Ini garang asem sama soto. Ini memang pas kebetulan di salah satu restoran sih aku bikin menunya gitu. Terus lanjut di hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memotret makanan. Yaitu tadi udah disinggung preparation, sebelum moto disiapin dulu mau tema apa, propertinya mau pakai apa gitu. Jangan makanannya udah luntur, terus kita baru kepikiran mau konsepnya gimana Oke, gitu. Kan oke. sayang banget Sayang, benar, gitu. benar. Terus lighting. Nah, ini cahaya tadi yang tadi udah ada yang nanya ya. Nah, cahaya adalah raja. Jadi itu memang nggak bisa dipungkirin lah. Maksudnya kalau nggak ada cahaya kita mau foto apa? Ya, gitu. betul. Terus, nah ada 2 macam menggunakan natural light. Biasanya kalau menggunakan natural light ini adalah siasatnya kita foto di deket-deket kayak jendela gitu ya. Misal dengan kayak misalnya jendelanya nggak ada nih kalau di rumah, ya pintu rumahnya dibuka aja gitu, dibuka aja pokoknya biar ada cahaya masuk gitu. Terus di jam-jam yang jam-jam di siang, pagi gitu-gitu. Jangan pas mendung juga ngaruh biasanya kan gitu. Jadi pas memang cerah gitu. Terus biasanya beli ini loh apa namanya diffuse. Hematnya sih bisa pakai styrofoam sih. Jadi misalnya cahayanya dari kanan, kalau yang kiri agak gelap, nah yang kirinya dibantu sama si styrofoam itu. Jadi nanti akan mantul. Jadi cahayanya bisa Ibaratnya rata. ditabrakin berarti ya? Betul. Jadi bisa rata ke permukaan semua makanannya. Karena kalau makanan memang kita tujuannya pengen bener-bener cerita si makanannya itu kan gitu. Jadi memang bahasa visual gitu tanpa kita menceritakan di caption dulu. Captionnya kan nanti nih sebagai pendukung gitu. Tapi dari fotonya itu tuh memang harus bercerita gitu loh. Mau foto apa. Jadi ya itu cahayanya memang bener-bener dibutuhkan banget gitu. Next. Nah ini yang cahaya buatan atau artificial light. Ini bisa pakai flash, bisa pakai apa namanya lampu LED gitu atau stove juga bisa. Nah terus beberapa hal pendukung nih untuk kesuksesan sebuah foto. Tadi ada styling. Nah styling ini penting banget nih. Kayak kita tahu peletakan di mana kita mau naruh makanannya, mau naruh sendok garpunya, mau naruh apa namanya tadi daun-daunnya, terus biar foto itu tuh jadi satu keseluruhan yang cantik gitu ya kok. Terus ada editing tuh di akhir sih biasanya post processing, tapi juga ingat kalau foto makanan jangan membohongi warna gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kalau foto orang masih boleh kayak diedit apa gitu kayak. Kalau makanan jangan kayak tadi misalnya tengkleng memang warnanya kuning kecoklat-coklatan terus diedit jadi warnanya biru kan itu pembohongan pabrik gitu kan. Sejak kapan tengkleng warna biru gitu. Nah itu sih dalam editing diperlukan tapi jangan menghilangkan keaslian dari makanan itu gitu. Oke, next. Next lagi. Nah, kesimpulannya food photography adalah hal yang sering disebut orang gampang-gampang susah, tapi sebenarnya bisa aja kalau kita mau coba dulu ya kok ya. Kalau kita mau coba pasti bisa gitu. Dulu aku juga nggak bisa, maksudnya kesannya moto makanan tuh lebih susah daripada foto orang. Kenapa? Karena makanan adalah benda mati.
kalau orang kan kita bisa direct ya, Oke, benar, geser benar. kanan dikit, geser kiri dikit gitu. Kalau foto makanan kan nggak bisa. Iya, betul, betul. Kita nata dulu, dijepret dulu, terus dilihat dulu hasilnya. Oh, ini kurang apa ya? Terus kita kayak review dulu. Oh ternyata kurang ini kurang ini. Tapi kalau kita mau coba terus, pasti lama-lama ngerti gitu, Oh, bisa oke. gitu. Kalau awal-awal pasti kayak stres duluan. Saya juga pernah di tahap itu sih. Oh, oke. Bingung mau diapain gitu-gitu tuh pernah. Tapi kalau banyak sering coba, ya jam terbang ya mungkin Betul, ya. Nah, betul, jam terbang. lama-lama kayak terbiasa. Baru lihat makanannya aja nih udah tek. Oh, Oke. ini gitu langsung kepikiran gitu. Jadi terus kayak dalam semua bidang fotografi, jadi makanan juga membutuhkan proses agar bisa memperoleh hasil yang bagus. Nah, itu jadi kesabaran, pelatihan, terus ketekunan, pokoknya itu. Jadi kayak Ko Jaya bilang konsisten, itu bener banget. Konsisten sama kalau ketika ada rasa bosan, jenuh, ya balik lagi, ingat lagi, kita mau apa, tujuan Oke. kita apa gitu. Oke. Nanti itu akan jadi kayak bikin kita kembali lagi gitu. Kalau jenuh, bosan itu pasti wajar ya. Oke, Mas Bayu juga jadi presenter pasti. Ya, kadang ada bosnya juga, ada benar, benar. Tapi ya, karena tujuan saya adalah uang, Iya. saya butuh makan, jadi ya saya harus semangat, kembali lagi semangat lagi. gitu. Oke, Ya, terus ya pokoknya terus ini jangan kecewa Oke. sama hasil kita, pencapaian Oke. kita jangan kecewa gitu. Jadi kayak aku udah foto nih udah gini tapi kok kayak gini-gini aja ya gitu. Maksudnya jangan cepet kecewa, jangan cepet puas juga gitu. Karena gini, karena menurutku nggak ada orang gagal sih, tapi Oke. yang ada adalah orang yang berhenti berhenti mencoba gitu. Oh, Jadi oke. nggak ada kegagalan tapi dia memutuskan dia dibilang gagal kayak karena dia berhenti untuk melakukan itu. Oke, Tapi kalau oke. terus melakukan itu pasti akan ada titik di mana dia ya akan ada pencapaiannya gitu loh. Entah waktunya kapan ya, ya nggak tahu Iya, betul. gitu. Karena setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. betul. Gitu Aku setuju sih, Mbak, soal ngomongin soal waktu gitu ya. Katanya kan waktu itu nanti yang akan menjawab. Iya sih memang, tapi untuk orang-orang yang memang dia punya strategi dan juga mau kemauan, gitu ya kurang Betul, lebih ya. betul. Oke, nah ini udah selesai Sudah. dari Mbak Putri ya. Oke, Iya. ini juga silahkan untuk Anda semua nih yang ikutan webinar hari ini untuk bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan untuk kesempatan sore hari ini. Sudah ada kira-kira? Oke. Oh buaya banget ya malahan ya ini ya. Wah ternyata padahal saya mau bantalin dulu pertanyaannya. Tapi ya sudahlah karena sudah banyak ya sudah nggak apa-apa. Ini dari Putri juga. Dari Semarang, saya mau tanya untuk mengenai hobi dan juga kemampuan kita buat ngefoto makanan, apalagi di masa pandemi ini pasti sering di rumah kita masak gitu. Nah, itu apa saja sih peluang buat kita yang punya kemampuan buat ngefoto makanan yang bagus selain cuman diupload di Instagram? Karena kadang kalau diupload di Instagram susah ramenya gitu. Berarti sebenarnya inti pertanyaannya kan karena kita sering masak di rumah, akhirnya difoto, ini apakah bisa jadi sesuatu, apakah bisa cuman diupload endingnya diupload di Instagram aja gitu? Kalau menurutku bisa dijual juga sih. Bisa dijual ya? Iya. Karena aku anaknya bisnis banget kan. Oke, betul sekali. Jadi kalau kalian punya hobi masak, setiap hari masak, yang kayak tadi Ko Jaya bilang, setiap orang pasti butuh makan, bakal makan gitu. Nggak ada salahnya kita posting namanya, iseng aja nih caranya. Tipsnya adalah kalau aku open PO ini ada yang mau nggak gitu. Jadi jangan oke. langsung jualan, kita kasih Oke. pertanyaan dulu gitu. Oke, Nanti oke. misalnya ada yang jawab mau gitu ya udah. Terus misalnya gini, kita punya kemampuan sehari itu masak 10 porsi misalnya. Nah terus ini sebenarnya baru ada 5 orang nih gitu, padahal aku butuh 10. Ya udah, kamu bikin aja tulisan satu lagi kita close order gitu loh. Dipancing ya, Nah ternyata gitu. ya. Jadi Oke. kan orang nggak tahu Betul. 5 orang itu siapa aja, dan Betul, kita nggak betul, nulis betul. di situ kan. Betul, Jadi betul, itu betul. tips sih dari aku gitu, tips marketing gitulah ya, tips Oke, marketing kalau oke. pengen jualan makanan Oke, gitu. oke. Ternyata itu cara saya juga dan ternyata dibenarkan juga. Saya juga jualan makanan, Ya, kadang-kadang bener. kalau sepi ya, kayak tak tulis bentar lagi sold out gitu. Nah, Buat pancing kan nah ternyata. itu kan orang Oke. setiap orang tuh punya rasa kompetitif ya, Ah, jiwa oke. kompetitif gitu Oke, loh. Maksudnya, oke, waduh, apalagi kalau tahu, oh Mas Bayu aja udah beli, masa Mbak Iya nggak beli? Kan gitu. iya. Sebagai teman kan juga ada rasa gitu Iya, betul. kan. Terus Betul. ya pasti itu salah satu sih. Pasti bisa dijualin kalau memang pengen. Kan tadi pertanyaannya bisa apa lagi nih selain diposting gitu, atau mungkin kalau kita punya foto yang bagus dari makanan kita, bisa jadi juga kita maksudnya fotonya dilirik
Gitu loh. Maksudnya jualannya tidak di makanannya tapi di fotonya. Ah, oke, Gitu. oke. Entah maksudnya kayak diundang acara grand opening kalau ada cafe atau coffee shop gitu. Dari yang mulai ya datang-datang aja lah, tapi kan rezeki kan Oke, itu betul, gitu. betul. Maksudnya nggak harus yang terima rate dulu lah Oke, gitu. Tapi kan itu adalah langkah awal gitu dari sesuatu perjalanan gitu sih kalau dari Oke, aku. nah ini menarik nih. Ini untuk pertanyaan untuk Koko sama Mbak Putri di sini. Ngomongin soal kan sama-sama ini bergerak di bidang fotografi juga ya sebenarnya ya. Ada rule soal editing nggak sih sebenarnya? Editing foto makanan. Ada rulesnya nggak? Silahkan. Mbak Kalau Putri aku dulu. itu sih tidak keluar dari warna asli dari makanan tersebut gitu. Maksudnya kalau mau ditambahin dicerahin oke lah, tapi cerahin cahayanya aja rata gitu. Tapi tetap tidak keluar dari warna asli si makanannya gitu. Kalau foto makanan ya. Terus lebih paling editing tambahannya ke komposisi mungkin ya, maksudnya ngebenerin kanan kiri atas bawahnya udah pas apa belum atau ada miringnya gitu-gitu aja sih. Kalau warna yang terlalu pakai preset banget itu kalau makanan enggak sih kalau saya gitu, karena memang aku pengennya kalau makanan ya nggak bohong gitu loh, jujur gitu. Kecuali kalau kopi ya, specifically kopi nih, specifically kopi kan itu banyak banget hal sentuhan yang bisa dibarengin dari sentuhan fashionnya, sentuhan suasana tempatnya. Kalau misalnya kayak Fat Elephant ini kan dia lebih gelap, cenderung gelap gitu kan, ya udah dibikin pas kayak moto kopinya pas suasananya warm, deep gitu-gitu nggak masalah gitu. Tapi ketika kamu moto makannya, misalnya Fat Elephant ini ada nasi goreng gitu, ya di fotonya aku mungkin akan memilih foto nasi goreng close up-nya gitu dengan beberapa stylingnya. Jadi tetap ditentuin dulu nih fotonya mau diapain gitu, sama kenal sama produk yang mau difoto gitu sih. Oke, kalau dari Koko sendiri, Ko Jaya? Soal editing ya. Soal editing Kalau soal editing aku ya itu sih, warna nggak boleh berubah. nggak boleh berubah ya? Warna makanan nggak boleh berubah. Kalau cahaya sendiri aku lebih suka foto-foto terang. Oke. Gitu. Jadi meskipun malam dan dikirim ke rumah, aku ada softbox. Oh, oke, oke. Berarti itu salah satu equipment yang penting juga ya untuk seorang food reviewer ya? Kayak tadi ada lampu LED juga, Iya, itu juga bisa lampu LED. dipakai sih. Iya, itu bisa dipakai kalau misalnya lebih kalau teman-teman mau yang nyari lebih yang hemat dari softbox kan, bisa ini apa kita lari ke lampu LED gitu. Oh, pantesan. Saya selama ini pakai lampu Petromax nggak bisa ya berarti ya. Serius? Nggak kelihatan pantas. Foto gelap ya. Jebul pakai lampu Petromax nggak bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari David. Apa target makanan yang belum pernah tercapai dan apa rencana ke depannya? Ini untuk Mbak Putri. Apa ya? Foto makanan. Oh, itu sih pengen foto makanan yang ada asap-asapnya gitu loh. Oh, gastronomi gitu, Iya, gitu ya. iya, Wah, molekuler Itu sih. gastronomi. Itu belum pernah sih. Belum pernah ya, Mbak? Belum pernah. Nah, pengen maksudnya nantilah gitu. Pengen foto itu. Kayaknya karena kalau misalnya kita sudah terjun pasti akan ada rasa challenge ya. Maksudnya kita pengen coba lagi next yang lebih berat apalagi gitu-gitu. Oke, berarti udah memikirkan challenge-nya bakal ada apa aja di situ ya? Iya, pasti pengen yang pasti kepengen yang belum pernah gitu. Sama kayak kita kalau ke suatu tempat, oh ini udah pernah, yang ini belum pernah, pasti kan di foto juga gitu sih. Oke. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan dari Agung Prasetyo dari Lombok ini. Izin, wah keren loh Jauh dari banget, Lombok loh. keren. Tepuk tangan dulu dong. Wah, mantap loh. Ya. Ini ke Koko sih sebenarnya. Izin bertanya, Ko, sebagai seorang food reviewer ada semacam kode etiknya gitu nggak sih kalau untuk jadi seorang food reviewer, dalam arti misalnya waktu nge-review terus makanannya ternyata nggak sesuai ekspektasi atau malah tidak cocok buat kita. Gimana cara Koko menyikapi dengan bijak? Nah, itu tadi mungkin udah dijawab tapi boleh disinggung lagi tuh. Mas Agung ya. Ya, kalau kode etik sebenarnya jujur. Yang pertama pasti harus jujur. Kalau nggak enak, kalau misal pun endorse, lebih baik dikembaliin. Dikembaliin bukan dikembaliin makanannya, tapi dikembaliin uangnya. Sama harga menunya ya, harga menu makanan yang dikirim. Kalau aku lebih ke bilang ini nggak cocok di lidahku, daripada aku bilang yang nggak sesuai dan audiens nerima salah, lebih baik aku kembaliin. Itu emang beberapa ada yang Pernah. baliknya positif, ada yang baliknya negatif sih, Mbak. Ada yang bilang apa sih yang perlu ditambahin, apa sih ada apa aja gitu. Tapi ada juga yang ya udah marah-marah ke aku. Gitu. Resiko ya? Resiko Udah sih. biasa.
Oke. Gitu. Oke. Itu ada di highlight Instagramku kok. Oh, di highlight ya. Oh, itu nanti bisa ditonton ya. Judulnya selalu enak, tanda tanya gitu. Oh berarti kalau ditanya jadi food reviewer enak atau enggak, jawabannya di situ ya? Maksudnya apakah selalu menyenangkan atau enggak? Jadi jawabannya di Iya, situ. di situ. Ketika di komplain itu kan ya enak gak enak gitu. Oke, tapi ini menarik juga karena ini berhubungan juga dengan food reviewer. Apakah ketika tanggung jawabnya ini hanya sebatas mereview atau ada masukan juga, ngasih advice juga sebenarnya? Kalau ke restoran pasti kita habis makan itu ngobrol-ngobrol sama ownernya biasanya ya, owner Oke. atau chefnya. Gimana nih kira-kira ada yang kurang apa, ada yang lebih apa gitu. Rata-rata mereka kalau kita sopan ke mereka, mereka juga pasti baliknya positif kok ke kita kok Oke. gitu. Oke. Tapi aku lebih suka follow up sih. Oke. Kayak gini, ini lebih baik diginiin gitu. Jadi Oh, mereka oke. kayak ngundang kita pun mereka kayak nggak cuman sebatas nge-review aja nih, tapi ngasih masukan juga gitu. Ada feedback lah ya Ada gitu feedback, ya. bolak-baliknya lah. Oke, masih nyambung pertanyaan juga dari Agung. Ini masih nanya ke Kojaya. Kesalahan-kesalahan yang paling umum deh dilakukan sama food reviewer pemula itu apa aja dan sebaiknya apa yang harus dihindari? Kesalahannya ya. Kesalahan-kesalahan. Kesalahannya mungkin kalau fotonya jelek kali ya Mbak ya. Itu salah satu sih, karena dulu awal-awal aku cuman foto pakai kamera handphone Oke. gitu dan ya cuman pakai piring-piring dari rumah aja kan. Ya itu sih kesalahanku sih. Oke, berarti harus memang benar-benar proper ya di sini ya punya tanggung ya jawab cuman kan propertas ya. sekali lagi mulai aja dulu karena kalau Betul. kita nggak mulai kita nggak belajar sih. Betul. Proses ya. Proses. Bener. Oke, ada satu pertanyaan terakhir deh. Ini dari Salatiga, dari Veronica, mau tanya ke Kak Putri nih. Oke. Unsur-unsur apa aja yang harus diperhatikan saat mengambil foto makanan baik indoor atau outdoor agar makanan yang difoto itu lebih hidup? Oke, tadi udah pernah ada sempat dibahas ya. Ya. Yang pertama pasti objek properti pendukung gitu Oke, pasti oke. gitu. Terus maksudnya jangan foto kan kita nggak mungkin foto makanan tok gitu kan nggak ya. Maksudnya memang ada beberapa elemen pendukungnya. Yang keduanya adalah teknik stylingnya. Teknik stylingnya kita mau diapain, entah mau di plating apa gitu. Terus yang ketiga adalah ini sih yang sering dilupain adalah komposisi juga gitu. Komposisi Komposisinya itu juga penting karena memang di foto memang ada pakemnya si rule of third tadi gitu. Maksudnya jadi itu adalah hal yang nggak boleh dilupain gitu. Jadi tadi Oke. properti, styling, komposisi. Komposisi gitu. ya. Dengan tadi Oke. selain cahaya ya itu bilang gitu. Nah, terus ini ada nyambung lagi dikit, apakah ada angle yang dianjurkan saat misal hanya ada makanan di atas meja tanpa ada dekorasi penunjang yang mempercantik ketika mau ambil fotonya? Ada Oke. bisa menggunakan background. Jadi misalnya kita nggak punya properti tapi kita punya rumah yang belakangnya pemandangannya bagus gitu kan bisa ya, entah kayak makanannya diginiin nanti difoto dengan background pemandangannya itu kan Oke. tanpa properti kan. Atau kita nggak punya properti tapi lantai rumah kita lucu nih, etnik Oke. gitu kan, tegel-tegel gitu terus ya udah bisa difoto dari atas gitu. Oke, itu tadi ya Iya. tips yang bisa dikasih ya sebenarnya. Betul, ya. sebenarnya bisa lah semua tuh bisa diakalin gitu. Kalau kita mau coba gitu sih. Oke, karena ini juga sudah sampai penghujung ya sebenarnya. Mungkin boleh dong kasih sedikit pesan buat teman-teman semua, baik dari Mbak Putri maupun dari Kojaya gitu. Silahkan, ini untuk teman-teman yang pengen jadi food reviewer dan juga bisa memproduksi foto bagus gitu. Silahkan, Kojaya dulu. Kalau aku 3 kata dari aku sih. Ya, oke, 3 kali. Siap. Kayak tadi. Ya. Mulai aja dulu. Mulai aja Serius, dulu. harus mulai aja dulu gitu. Oke, kalau dari Mbak Putri sendiri? Kalau dari aku ini sih follow your passion sama create your moment. Oke, create your moment ya. Terus capture anything apapun lah, maksudnya kayak aku percaya sih kayak semuanya itu ada ceritanya gitu. Semuanya itu pasti bisa diabadiin gitu. Oke. Entah kita lagi pergi makan
di kaki lima, makan di restoran, makan di apa, pasti tetap ada satu hal yang menarik kalau kita kayak ngelihat dari sisi yang berbeda gitu sih. Oke, bisa juga aku menyimpulkannya gini ya. Kalau kita memulai sesuatu starting from our heart, itu nanti juga pasti akan menyentuh hatinya juga ya yang Kayak nonton tadi ya, kayak apapun. Wus. Top. TOP. Wah, kayak dia taps ya. Top Betul. pokoknya untuk kita semua. Oke, kalau gitu kita bakal jeda dulu 2 menit dan habis ini kita bakal ngumumin siapa nih yang jadi pemenang untuk di foto challenge kemarin. Kalau gitu jangan kemana-mana. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Siang ini makan padang yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Alright, kita balik lagi untuk di acara hari ini webinar Dia Tabs Culinary Club Becoming a Food Reviewer dan udah barengan sama saya di sini. Ini ada Mas Iwan, saya manggilnya Mas Iwan Kurniawan aja ya biar kelihatan lebih muda gitu Mas, biar deket gitu kita. Iya, Gak apa-apa ya. Kelihatan masih muda juga, masih 17 tahun. Kurang sedikit. Siap. Ini Mas Iwan ini adalah lokal area marketing profesional dari PT Daria Varia Laboratoria TBK, betul ya Mas ya? Iya, betul. Oke Mas, ini mengenai acara Culinary Club sendiri hari ini gimana menurut komentar dari Mas Iwan? Saya tadi kan dari awal ngikutin ya, dari persiapan, dari tim juga para pesertanya ya, yang cukup antusias ya. Yang kita hanya targetin 100 orang, tapi udah nyampe sampai 140, 150 tadi yang paling tinggi. Artinya bahwa kegiatan ini memang banyak salah satunya banyak peminatnya. Salah satu karena mungkin di masa pandemi ini ya, kita nggak bisa kegiatan bentuknya off air yang below the line yang dengan banyak orang, tapi kita di sini kita menampilkan kegiatan-kegiatan juga memberikan informasi yang sangat berguna, mungkin yang banyak yang tahu ya tadi ya dari food view, bagaimana jadi food reviewer gitu, kemudian juga cara memfoto yang baik itu ternyata ada teknik-tekniknya, jadi antusias untuk ngikutinya itu masih ada terus gitu kan, itu sebenarnya cukup bagus. Dan ini kegiatan ini mungkin akan berlangsung terus ini ya. Tahun lalu kita sudah jalanin, kita juga tahun ini juga sangat excited ya sama peserta-pesertanya. Gitu aja sih, sangat bagus sih, sangat oke lah gitu acaranya ini. Oke. Dan menarik juga Mas, ini kan ngomongin soal abis ini kita bakal mengumumkan siapa nih pemenangnya yang kemarin udah ikutan food challenge juga yang udah kita mainkan di sosial media. Nah, ngomongin soal foto-fotonya Mas Iwan sendiri kemarin udah lihat nggak Mas? Itu saya lihat sendiri, waduh bagus-bagus ya ternyata ya, niat sekali ya gitu ya. Dengan apa yang mereka tampilkan itu sebenarnya salah satu mungkin juga
di food semacam makanan-makanan yang kita sajikan itu mungkin juga nanti menjadi satu ladang rezeki gitu, untuk mereka yang semacam itu. Ternyata penampilan saya fotonya baik, penampilan yang baik akan menimbulkan minat untuk orang lain. Bagus juga ya makanannya kelihatannya enak ini, kita coba ini. Kalau misalnya dia punya bisnis untuk makanan, wah itu bisa cocok banget ya gitu. Oke. Apalagi kalau misal makanan Indonesia yang terkenal pedas, bersantan segala macam, apalagi hari ini udah dibahas juga nih kalau misal worry banget atau takut banget kena diare, santai. Diataps ini bakal jadi solusi untuk Anda, yang apalagi solusi terbaik gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi memang saya dibilang bahwa antara kita kepingin makan terus ya makan, tapi ada satu sisi mungkin ada satu kendala di mana penyakit diare itu datang. Betul. Ya makanya juga kita harus well prepare. Kita harus sediakan di rumah atau di saku kita, di saku kerja. Waktu kerja pun sebaiknya menyelipkan di atap dua strip atau satu strip itu untuk membantu kalau sewaktu-waktu. Karena diare itu nggak bisa ditangguhkan kadang-kadang gitu. Betul. Makan habis makan pedas atau makan bersantan, rasanya kok murus-murus terus sama gitu. Nah, kita kan juga kepengen cepet ngatasi kan ya dari masalah perut itu tersebut. Makanya di atap itu salah satu solusinya untuk mengatasi diare dengan cepat dan aman. Oke, kalau kata Mas Iwan harus nyetok ya di saku, di saku boleh, di tas boleh. Jadi kalau misal kapanpun di kantor tiba-tiba pulang kantor nih diajakin kulineran sama teman-teman, terus tiba-tiba masalah perut tiba-tiba datang karena ini tidak bisa diprediksi, wah sudah aman ya Mas ya, sudah ada solusinya ya. Oke, kalau gitu kita bakal ngumumin untuk pemenang di foto challenge ya Mas yang kemarin udah kita selenggarakan ya. Mungkin yang paling ditunggu-tunggu ini cari yang mereka ikutan. Waduh ini ya berapa ini ya? Ternyata kalau dilihat dari kemarin yang ikut banyak banget juga. Waduh, dan bagus-bagus sih. Oke, kalau gitu Mas Iwan silahkan boleh untuk mengumumkan ini kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang untuk di foto challenge Culinary Club kali ini. Ya. Ini mungkin sudah pada dipilih ya dari tim, dan nanti akan kita lihat di slide gitu seperti apa. Nanti kita mungkin ada total ada sekitar berapa ya Mbak ya, 15 ya atau 14 ya? 18. Oh, mereka akan mendapatkan hadiahnya. Oke. Ya kita lihat aja. Mungkin yang pertama, slide pertama ini ya. Oh ini caranya ya. Ini 12 juara favorit yang mendapatkan e-money 100.000. Wow, lumayan ini ya. Nah. Menjelang Lebaran. Nah, iya. Ini ada favorit 1 dan favorit 2 itu. Favorit 1 dan favorit 2 ya. Iya, ini atas nama Wayang Doang. Apa itu ya? Wawa Doang ya. Satu, kemudian Veronica. Ya, Veronica. Waduh, saya agak jauhan ya. Tapi selamat untuk kedua pemenang ini ya, salah satunya ya. Ini untuk favorit pertama dan favorit kedua ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Berikutnya. Iya. Ini dia. Ya, mungkin bisa dilihat ya di layar ya. Mungkin namanya ada di sini. Ya, beruntung Anda mendapatkan uang 100.000 tadi ya. Iya betul, ada e-money sebesar 100.000 rupiah ini untuk juara favorit 3, 4, 5, dan 6. Silahkan untuk peserta webinar disaksikan. Mungkin Anda sudah jingkrak dulu ya, woi aku menang gitu ya. Itu tampilannya juga bagus-bagus ya. Mereka pakai latar belakang ya, mungkin hanya pakai tampah aja juga bisa menang gitu. Tapi pinter ngaturnya ini ya. Betul. Cara masakannya semacam itu, dan captionnya juga bagus-bagus ya. Oke, berikutnya lagi. Ya, 1, 2, 4. Ini favorit dari 7 sampai ke 9. Ya. Ya. Ini ada sate taichan di situ, kemudian bakso itu juga sebenarnya di pojok kanan bakso ya Mas itu Mas. Iya, betul. Ada seblak itu ya kalau atau bukan ya itu ya. Itu. Ya, sepertinya seblak itu. Oke. Ya, berikutnya. Favoritnya juara yang ke terunik ini ya. Terunik ini ya. Iya, foto dan caption. Waduh, siapa ini Mas apa ini? Sampit ya atau apa itu? Oke. Ya ini favoritnya sampai 10. Ini yang 11 dan 12. Ini berdasarkan like terbanyak ya. Ini 11 itu like terbanyak, dapat 100.000 juga. Favorit 12 best caption juga 100.000. Itu atas nama Agung kalau nggak salah ya, Agung Cahyo. Agung sama Siska ya. Siska ya.
Coba nanti kalau misalkan Oke. nggak begitu jelas, silahkan langsung ke kontak ke Sonora aja. Ya. Untuk pemenang-penangnya mungkin nanti juga akan di captionkan di Instagram atau gimana ya Nanti ya, bisa nama dihubungi pemenangnya sama ya. tim Sonora nanti ya. Ya, akan dihubungkan. Pasti akan kami hubungi untuk para juara. Nah ini 3 Nah, juara favorit plating foto Favorit, terbaik ya. Plating dan foto terbaik ini. Wow. Oke, yang pertama ini dengan itu apa ya? Ayam sepertinya ya. Ayam Ini dibikin rica-rica atau apa ini? wah, ini semakin menggoda saya ya. Masih lama ternyata ya. Masih lama ini. Beduk masih lama. Ini atas nama ini Putri. Putri ya. Ini Putri. Oke. Oke. Wow. Dan berikutnya ini yang plating foto yang tengah itu Dorojati Dorojatun Jati. Oh, dari Jatun Jati. Sama yang terakhir itu dari Elina Putri. Wah, selamat ya untuk Selamat. 1, 2, 3 ini ya. Plating dan foto terbaik berhak mendapatkan Rp200.000. Iya, betul. Ya. Oke, berikutnya Ini 3 juara utama ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Wah, ini tunggu-tunggu ini. Iya. Saya juga. Oke. Oke, ini dia ya. Wah, ini juaranya dapat uang lumayan ini ya. 500.000 ya kalau nggak salah ya. Juara 2 400.000, kemudian juara 3 300 ya. Juara 3 sebentar. 300.000 betul 300.000, sekali. ya. Oke. Ini atas nama siapa ini? Saya nggak gitu jelas itu yang nomor 1. Oke, nomor satunya ini nomor satunya adalah ordinary_VA atau PHIE. Wah, ya, Wah, itulah ini, kita yang menang betul. Ini udang sambal hijau ya. Aduh, ini Waduh, ini bahaya ini. Ini di caption ada suka kilaf makan. Wah, ini saya jadi sedikit kilaf ya. Oke, berikutnya ini yang tengah sebagai juara kedua utama ya. 2 ya. Ha. Ini dari Mita_Rosalin. Mita ya. Selamat ya Mbak Mita ya. Ya, selamat. Dan yang ketiga ini dari Rosemilia Rosemilia, ya. Yeni. Woi, ini dia ketiga juara kita untuk fotonya kali ini. Ya, Sekali juara lagi utama selamat. Betul sekali. Bisa Kayak- mau beli baju betul sekali, itu penting ya. atau beli makanan lagi. Ya. Lumayan untuk kue-kue kering ya. Ini mendekati bulan Lebaran, hari Lebaran ini penting sekali ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Iwan ya. Oke, Ini terima sudah kasih. mengumumkan dan juga menemani saya pada kesempatan sore hari ini, dan saya juga nggak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada Yudia Taps, kemudian dari Varia dan juga Sonora FM Semarang, dan juga tentunya yang punya tempat hari ini yang keren banget tempatnya. Ini Anda patut banget ke sini ya, nongkrong-nongkrong sama teman-teman tapi tetap jaga protokol kesehatan. Untuk terima kasih Fat Eleven atau Hotel Gajah Mada Semarang yang sudah menyediakan tempat hari ini untuk berkolaborasi, dan untuk semua tadi yang bertanya ya pada saat sesinya Mbak Via, terus sesinya Ko Jaya dan juga Mbak Putri tadi, ini juga bisa mendapatkan hadiah ya, match berupa eating set dari Diataps, dan ini bisa diambil di studionya Sonora. Oke. Kalau gitu kita sekali lagi bisa foto dengan all peserta ini bersama dengan juri dan juri narasumber kita juga. Boleh saya persilahkan bisa bergabung lagi narasumber kita ya. Kita foto bareng, ini barengan sama Pak Iwan juga. Kok Pak Iwan? Mas Iwan aja ya Mas ya tadi ya. Mas Iwan. Oke, sambil berdiri boleh ya kali ya? Sambil berdiri silahkan, yuk kita bisa foto bareng dulu. Oke, silahkan buat peserta kamera boleh silahkan dinyalain ya. Kita foto bersama. Kayak gimana ini? Bisa. Oke, bergabung bersama Mas Iwan juga. Kita berempat di sini berfoto bersama. Ini saya menghitung lagi atau tiba-tiba foto lagi nanti? Saya hitung ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi boleh silakan dihidupkan kameranya teman-teman semua ya yang sudah hadir kesempatan di webinar di sore hari ini. Boleh dihidupkan, kita mulai ya. Boleh 3, 2, 1. Cheese. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Cheese. Oke. Oke.
Oke, kalau gitu silahkan teman-temannya, teman-temannya lagi, teman-teman boleh di unmute mic-nya, boleh di unmute mic-nya, kita bareng-bareng sekali lagi foto sambil ngomong diataps ya. Tapi dalam aba-aba saya juga, silahkan boleh di unmute dulu. Ya, sudah mulai berbunyi kotak-kotak ya, tidak apa-apa. Oke, silahkan, ini ada Mas Agung juga boleh di unmute dulu, Mas Edi ini juga boleh di unmute dulu. Ada, nah itu sudah juga, boleh silahkan di unmute dulu, kita bareng-bareng nanti sambil bilang ya taps ya. Ada Mas Gosim. Bawah laut. Oke, nanti ngomongnya gini ya, kalau saya ngomong diataps, ini boleh silahkan bareng-bareng ngomong diare kelar kuliner lancar ya. Sekali lagi kalau nanti saya ngomong diataps, silahkan bareng-bareng ngomong diare kelar kuliner lancar. Oke, udah siap semua ya di sini ya teman-teman, di sini juga. Kalau gitu, diataps, diare kelar kuliner lancar. Oke, dan ini juga sekali lagi terima kasih untuk narasumber saya, ada Mbak Via ya yang sedang tersambung lewat Zoom, Mbak Putri juga sama Ko Jaya, terima kasih, Mas Iwan juga terima kasih sudah bergabung di sini. Dan dengan demikian untuk acara webinar Diataps Culinary Club Becoming a Food Reviewer sudah di penghujung acara. Kalau begitu saya mewakili teman-teman yang sedang bekerja di sini juga dengan narasumber dan juga Mas Iwan juga ikut pamit undur diri. Kalau gitu sampai jumpa untuk di event berikutnya. Siang ini makan padang ya? Yuk. Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Taps dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar.